Yes, oke. Ketemu lagi kita dalam Salam Olahraga. Saya Aris Darsono dan tentunya biasa, my partner, my brother, my my very very close friend. My other son, ya. udah belum ya. No, my special son. Paul Valele. Bung Ari, salam olahraga. Apa kabar? Good to be back. Oke. Ya. Gimana? Sehat? Bukan, ini. Kenapa? I mean, you have a different style. Different style. Karena bukan saya yang olahragawan di sini. Cuman host baru sadar diri minggu ini kayak ngapain ya tiap minggu kayak sosok atlet. Today casual. Oke. Hari ini casual. Nice, oke. Thank you. New one. Nah. Apa aja yang Banyak ada? bener yang pakai sepatu baru. Apa aja yang ada Om? Buka lemari kadang-kadang tutup mata aja milih. Oke, Paul. Yes. Apa kita punya topik dari ini? Ini kita sempat bahas boxing, itu something yang near and dear ke hati kita masing-masing juga, di mana sebelum pandemi ini mulai saya menjadi seseorang yang lumayan terjun di dunia boxing untuk olahraga. Oh ya? Ya lumayan. Dan kalau jelas Bung Ari nggak perlu dibahas lagi history sama boxing. Tapi di late 90s boxing ini menjadi mungkin bukan hanya di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia secara global. Ini menurut saya aja ya, Om. Ini kayak mengalami jadi sedikit stagnan. Mungkin karena at that time juga fighter yang ada di boxing mungkin nggak nggak bilang kalau ngomong skill itu buat orang yang mendalami boxing, tapi buat casual fan itu mulai kayak ya itu aja, nggak ada seseorang yang ini nih yang narik perhatian banget, udah melewati eranya mungkin Mike Tyson, Roy Jones gitu-gitu dan Ali ya. Oh jelas. Nah kalau tiba-tiba muncullah mixed martial arts dan mixed martial arts ini diterima dengan mixed review juga awalnya. Oke, Paul, what do you know? Apa yang lo tahu soal mixed martial art nih? Ini karena buat gua ini agak aneh nih mixed martial art nih. Iya kan kayaknya dari judulnya dia sendiri general banget. Nah ini saya ceritain dulu introduction saya sendiri ke dunia mixed martial arts itu gimana. Kalau bahasa Indonesia apa ya kira-kira? Mixed martial art. Apa ya? Silat campur. Apa ya? Martial arts apa sih bahasa Indonesianya, Om? Hah? Martial arts apa sih bahasa Indonesianya? Bela diri ya? Bela diri, oke ya. Self defense dong itu. Beda. Bela diri self defense. Ya apa sih? Seni bela diri campur kali enggak? Ya, itu yang paling mendekati kayaknya. Gimana, Bos? Bener. Dikasih fact check dulu. Kira-kira ya kan? gitu ya. Iya, jagoan-jagoannya di sana soalnya. Inilah kalau dulu zaman SMA dulu bokap almarhum udah meninggal. Bokap pas saya masuk SMA, Om, dia ini salah satu kita nggak terlalu dekat lah bisa dibilang. Tapi salah satu hal yang saya akan seumur hidup terima kasih itu dia ini pas mau masuk SMA ya, jadi masih umur 13 gitu deh di sana di Toronto. Dia masukin saya ke karate school. At that time kita punya sebuah restoran sebelahnya ada karate school, Wong's Karate di Scarborough, Ontario. Tahun berapa itu? Wah, tahun early 90s deh. When you were very very old kids? Iya, 13 umurnya. Oh, 13. Iya, baru mau masuk SMA. Dia mungkin karena nggak bisa kita nggak terlalu dekat secara jarak jauh juga geografi, jadi dia masukin sama seseorang yang emang sensei di situ, Sensei Wong. Anyway, itu basic karate. Dan disitulah terjun yang namanya bela diri, self defense, belajar, training, sampai udah lumayan sampai brown belt, di mana udah bisa kayak nge-lead kelas sendiri kadang-kadang kayak kelas anak-anak. Di situ diterusin. Nah setelah meninggalkan Wong's Karate, join lagi sama King's Beach Martial Arts, masuk kompetisi. Nah, Om harus pernah lihat kompetisi karate nggak sih? Pernah. Kayak zaman dulu. Iya. Itu sebenarnya kan it's not really kayak. Gua dulu pernah belajar tapi aliran Goju-ryu. Oke. Ya. Tapi nggak. Sama ini Shorin Ryu. Ya beda inilah, beda brand. Tapi sebenarnya intinya it's all pretty much the same thing. Kompetisinya bukan kayak boxing. Ibaratnya kalau udah kesentuh aja sekali ke targetnya kepala misalnya, itu di score point langsung diberhentiin. Oke, stop, langsung di ini point. Pakai glove nggak? Pakai glove, pakai headgear, pakai shin guard, juga lengkap.
Jadi ini bukan olahraga yang menurut saya itu bahaya. Ini olahraga yang lebih buat sport aja gitu, buat ngejar poin. Oke. Bahkan kalau kita ada juga yang lebih ke show-nya di mana kita dinilai dengan performance kita di sebuah set of moves gitu. Jadi intinya inilah dunia martial arts di situ. Nah tiba-tiba kita ada ini membawa seseorang tamu untuk bikin kayak workshop seminggu gitu. Workshop ini grappling saat itu kita belum ada internet juga, nggak terlalu ngerti lah. Yang kita tahu grappling judo, aikido, tapi itu bukan really grappling juga kan. Jiu-jitsu mungkin ya. Jiu-jitsu benar. Nah, akhirnya masuklah orang yang saat itu kita nggak tahu sama sekali nih namanya siapa, tapi mereka bersaudara gitu. Ternyata orang apa? orang Brazil. Oh, Brazil. Ternyata itu keluarga Gracie. Saat itu belum ada yang namanya UFC. Mereka bikin workshop dan jujur aja Om, gue kecapean sih dari karate yang sebenarnya ada. Mereka orang-orang UFC. Saat itu belum ada UFC. Belum mereka ada. Emang Brazilian Jiu-Jitsu gitu, emang benar-benar kayak right. Ya, benar. Jadi mengajar kita sebuah teknik yang sama sekali kayak bertolak belakang sama apa yang kita lakukan selama ini gitu. Jaga jarak, menggunakan kaki. Ini benar-benar kayak, wah ini apa nih? Kayak guling-guling di lantai. Wah nggak ngerti sama sekali Om. Tapi yang pasti itu draining banget, capek banget, melelahkan banget dan kayak kita ngerasa kayak helpless, kayak oh ternyata gue udah hampir 10 tahun latihan martial arts nggak ada apa-apanya nih. Ternyata ada style of fighting yang sebeda ini dengan membutuhkan skill dan knowledge dan nyali, fisik juga. fisik, strength, stamina, endurance yang wah ini sangat berbeda sama apa yang kita pernah lakukan sama ini. Sampai ke instruktur-instrukturnya semua juga kewalahan, gak ada yang bisa keep up. Tapi itulah introduction ke yang namanya grappling. Dan ternyata Harold Howard, aku nggak tahu nanti itu nama yang mungkin Om pernah dengar atau enggak. Tapi dia adalah di UFC kedua, dia ikutan deh. Kalau nggak salah masuk final. Salah satu big ininya lah, big final rounds-nya gitu, final matches. Itu dia lumayan nerusin, itu dari Toronto juga, Niagara Falls. Dia itu nerusin mengajarkan mixed martial arts. Nah itulah dimana saya mulai belajar, oh ada yang namanya mixed martial arts. Oh, nah, jadi itu udah disebut mixed martial art? At that time belum kali ya? belum ada kayak nama yang terlalu jelas juga gitu kan. Ada yang sebutinnya kayak ada yang tekniknya grappling. Belum ada, masih banyak terminologi yang berbeda lah. Nah pengetahuan saya emang terbatas di olahraga ini. Karena saya merasa gue selama ini aja mikir boxing lumayan brutal ya, maksudnya sebagai olahraga gitu. Makanya ya, tanya aja sama dia tuh. ada yang boxing. Tanya sama bos kan boxer. Ya. Apalagi ini, ya ampun ini lumayan. Ini kayak ibaratnya at that time image saya tentang olahraga ini adalah ini lo ngomongin satu turnamen UFC ini adalah orang paling jagoan seluruh dunia untuk fight like any kind of, ketemu di jalan abis sih ketemu sama orang-orang kayak gini. Nah ini ternyata mengisi kekosongan yang saat itu menurut saya ya, kekosongan yang orang fansnya boxing ini banyak yang tersalurkan ke yang akhirnya menjadi mixed martial arts juga dengan UFC. Jadinya ada sebuah ibaratnya buat kita liga gitu, dari sebuah liga yang mereka bisa ikutin, atlet-atlet yang mereka bisa ikutin di situ. Nah itu latar lo tahu gak kira-kira kapan sih mulainya istilah itu populer mixed martial art? Dilihat dari cerita lo tadi, terus dari mulai lo karate terus belajar grappling segala macam, itu kan udah berbau-bau mixed martial art sebenarnya. Oh jangan salah Om, saya nggak ikutan. Setelah workshop seminggu itu saya nggak mau ikutan lagi. Jadi lu cuma sekedar tahu. Males dicekekin mulu, pakai gi sendiri lagi, pakai seragam sendiri lagi dicekek. Maksudnya lu hanya sekedar tahu aja gitu? Sekedar tahu, tapi at that time saya udah megang peringkat yang lumayan tinggi di karate, cukup tinggi di mana bisa di sekolah sendiri bisa ikutan kompetisi dan mengajar kelas. Kelasnya biasanya bela diri untuk anak kecil. Bela diri untuk wanita gitu. Jadi at that time women self defense baru-baru aja mulai muncul, cewek-cewek banyak yang pengen latih. Sekarang sih udah biasa gitu. Dulu it's something new. Jadi sempatlah leading kelas yang nggak terlalu advance gitu karena baru aja dapat ban hitam. Oke. Sekarang menurut lu Paul, lu pernah belajar self defense ya, karate, terus datang grabbing gitu lu ikut. Gua secara pribadi nih. Gue sebetulnya nggak suka dengan grappling tuh. Oke. Sama sekitar late 90s gitu kan mulai di sini atau gimana? Karena nggak.
Gue nonton program-program di luar juga begitu. Asal udah mulai grappling, aduh. Kapan Om pertama kali kayak kira-kira kayak Tahun berapa ya? awal 2000-an mungkin? Awal 2000-an lah. Ada yang namanya ya kayak UFC gitulah. Kenapa nggak suka? Merasa bosan ya? Bukan Kayak- kayak hilang kejantanannya gitu loh. Kalau fight di atas kan dengan jarak itu kan nonjok-nonjok nih kayak tendang pukul kan. Nah. Kayaknya jantan banget gitu. Tapi kalau udah mulai grappling, aduh. Tahu nggak Om kenapa? Sama kenapa kita nggak bisa nikmatin kriket? Karena kita nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Ngerti nggak peraturan kriket? Nggak, karena gue Sama. nggak pernah interest sama kriket. Karena kita nggak ngerti olahraga Ini itu. olahraganya aneh juga nih gitu loh. Aneh juga. Berhari-hari, hari belum selesai nih udah maghrib, bubar besok lanjutin lagi kan gitu kan 3 hari mainin. Karena kita nggak ngerti, sama seperti grappling. Karena kita nggak ngerti apa yang mereka sedang lakukan pas pertama awal-awalnya kita nonton. Karena orang yang ngerti, mereka nikmatin banget. Oh ini ternyata defensive position gitu. Ini ternyata mereka lagi strategi melakukan strategi untuk bisa melakukan move berikutnya kayak catur gitu. Tapi ada yang kalau gue lihat gitu, mudah-mudahan gue salah. Ada yang mancing emang sengaja harus grappling gitu loh. Oh, ada yang seneng justru dimain di bawah, nggak mau Ada di yang atas. bilang, aduh, sorry ya, banci nih orang. Di bawah, aduh, kacau juga. Dia menangnya nggak enak gitu loh. Nggak demen juga sih kayaknya dipeluk-peluk itu, itu kesakitan sih di bawah. Wah, ini agak salah paham jangan. Gitu. Nggak, ini joke. Tapi intinya gue nggak suka grappling tuh. Paham. Gue seneng yang kick Tapi kan, kita maju sedikit ke mixed martial arts nih. Sekarang udah UFC ke 1000 berapa. Kan ada elemen itu juga. Ada pukulannya, ada tendangannya juga. Malah ada apa? UFC itu apa yang nggak boleh grappling? Itunya doang. Boleh nggak sih itunya? Kalau nggak salah di UFC nggak boleh grappling deh. Hah? Kalau nggak salah. Maksudnya? Hanya Nggak- di atas terus. Boleh dong. Boleh. Boleh. Ada satu asosiasi yang nggak boleh grappling tuh. Apa UFC atau apalah? Coba fact check lagi deh. Yang di Jepang ada sebuah. Jepang. Yang di Jepang ada sesuatu yang mereka. K1. Yes, K1. benar. Mantap bos. K1. Kewan, benar. Ya, K1. ada. K1. Itu gue demen liat K1. Ya karena nggak ada grappling. Mereka emang pada dasarnya emang nggak demen Om sama grappling. Padahal itu kan negara grappling itu, sumo, judo di situ semua, jujitsu, aduh, iya kan? Benar juga sih. Iya kan? K1 tuh asik liatnya bos. Bonyok asli bener gitu. Aduh, gue demen tuh liatnya. Tapi kalau sekarang ngelihat UFC fight-nya, ada mixed martial arts, mereka lagi pukul-pukulan gitu. Terus tiba-tiba itu mulai jadi ground combat. Terus gimana? Om Ari langsung kayak, males nih. Aduh, mulai males tuh. Karena gini, gua waktu muda pernah belajar judo. Itu ada dewasa, ada tewasa. Begitu kena main bawah, males juga gue. Ya itu kalau teknik bantingan gitu, wah, ipong gitu mantep banget, terbang orangnya gitu. Wah. Mungkin ini alasannya karena seperti saya bilang ya, mungkin kita belum terlalu menggarap olahraga ini secara full. Nah untungnya hari ini kita ada seorang tamu yang itu. bisa kayaknya lebih bisa apa ya. Gini deh, gue yakin setelah kita ngobrol sama dia, Om Ari next time nonton UFC lebih bisa nikmatin apa yang kita lagi nonton, One Pride Gitu pun ya. apapun yang kita Siapa nonton. sih dia? Nah ini temen juga kebetulan. The Champ. Iya, Pak, musuh masa diundang. Seru juga sih. Coba silakan. Let's bring him in. Om Ari. Hey, the famous siapa namanya ini lupa deh. Theodorus Singo Caro Kinte. Hi bro. What's up man? Champ. Rightfully Siap. the champ. Bukan hanya the champ. Paul, tadi lu bilang is the right man kan? Yang bener juga tongkrongannya, waduh serem juga. Serem kan? Kayak kan lehernya di mana gitu. Bukan hanya champ, Om. Apa? Undefeated champ. Undefeated. Undefeated champ. Iya. 6-0. 6-0. 6-0 undefeated. Wah bahaya deh kalau undefeated begini. Enggak. Nah, sebelumnya gini deh, sebagai seseorang yang kalau gue tahu, lo bukan kayak lahir dari kecil udah dididik kayak martial arts ini. In fact, lo ini ada olahraga yang bisa dibilang relatively new untuk lo. Iya. Boleh cerita sedikit latar belakangnya nggak? Sebelumnya lo sebenarnya interest in sports and any kind of activity, physical activity itu apa dan apa yang bikin lo akhirnya mencemplung ke ujung-ujungnya di mixed martial arts ini?
Oke. Jadi sebenarnya kalau physical activity ya dari kecil sih sebenarnya. Tunggu kalau suara lo pantas jadi penyanyi juga lo. Bisa aja sih Om. Oh penyanyi, wah kuping gua boleh juga nih. Ini suaranya agak-agak. R&B Om. Justru pertama kali saya kenal itu dari dia bukan sebagai fighter tapi R&B. Gue jadi grogi gue. Boleh juga. Begitu dia ngomong, itu dia. Boleh sih. Ini berarti bisa duet dong. Oke, go ahead. Nah, jadi sejarahnya tuh sebenarnya kalau sebagai anak yang tumbuh besar di Jakarta dari keluarga yang merantau dari Sumatera Utara, gue termasuk anak yang aktif lah. Termasuk anak yang aktif dari kecil tuh emang aktif, suka main, suka apa. Cuman emang nggak pernah tertarik sama yang namanya martial arts sih. Nggak pernah tertarik, dan orang tua juga ngarahinnya kayak main basket, main bola gitulah, standar lah. Okay. Pokoknya olahraga ya. Ya. Terus emang di satu saat waktu mulai SMP kan, gue kan overweight banget. Gue dulu pas SMP tuh overweight banget, like waktu Nggak, maksudnya gemuk gitu ya? Bukan gemuk lagi Om, nih makanya gue umur 12 tahun berat badan gue 110. Buset deh. Baby fat, bukan baby fat lagi tapi dia. Huge baby fat. Oh ya? 130? Gede banget Om. Umur berapa tuh? Itu umur 12. Terus udah mulai tuh napas udah mulai bunyi apa segala macam. Itu keluarga, gen turunan tuh. Emang kebetulan keluarga gede-gede sih Om. Emang terus kakek gue kan meninggal pas bokap masih kecil, masih SD. Itu karena jantung juga sama gula, komplikasi, emang gede. Okay. Terus kakek itu meninggal waktu itu, kalau nggak salah papa cerita dia, keluarganya cerita berat 150 ya. Kalau nggak salah dia tentara kan. Nah pokoknya singkat cerita begitulah. Terus akhirnya papa masukin ke basket karena memiliki, gue merasakan perubahan fisik yang signifikan banget pada saat itu. Akhirnya gue ikut tim basket gitu dulu, Indonesia Muda. Oh iya. Dulu IM. Terus dari IM kita minta surat rekomendasi buat PMDK dulu ya. Buat ke Ragunan, cuman nggak dikasih sama bokap karena asrama Ragunan itu ada kasus yang gue nggak enak ceritanya. Oh akhirnya, itu emang tempatnya kasus. Terus gue dimasukin ke SMA negeri. Di SMA negeri gue lumayan gemilang lah di basket di SMA gue. Gue sering MVP di kompetisi Jakarta Barat. Dulu gue top skornya dulu. Lo main posisi apa men? Gue power forward. Jadi tugas power bener. Jadi lu nih pemain basket beneran ya? Dulunya. Pantes lincah di ring. Footwork bagus nih. Terus waktu pertandingan Jakarta Barat, waktu itu gue inget banget tuh Jakarta Barat Cup tuh di GOR Kebonjeruk di Jakarta Barat. Gue waktu itu kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Nah, gue lagi tanding tuh lawan salah satu kompetitor sekolah gue lah. Terus terjadilah riot yang dimana emang gue paling pinter memancing kan. Gue dari zaman dulu emang paling pinter memancing kerusuhan. Kelihatan. Gak tahu kenapa asli. Terus karena kerusuhan dua sekolah gue sama sekolah teman gue ini berantem karena ulah gue, ditariklah gue sama teman kecil gue yang pada saat itu nonton di situ. Nonton di situ. Terus gue diarahin, kayaknya lu cocoknya ikut bela diri nggak cocok main basket. Karena kan emang posisi gue power forward. Tugas gue kan emang selalu untuk ciderain center lawan yang jago. Wah yang bener aja masa main Enforcer ya. Enforcer. Jadi kalau ada kan zaman era-era gue basket, kalau ada yang center yang jago, oh Teo masuk itu tuh. Selesain. Pasti biasanya gue yang bikin dia nggak main lagi. Karena andalan dulu kita shooter, sekolah kita jago shoot. Itu namanya smart foul. Gitu kan. Asli Om. Terus udah akhirnya gue ikut bela diri, tapi nyokap gue nggak kayak ortodoks gitu kan, kayak ortodoks orang Batak gitu, kayak nggak mau aku lihat kau dipukuli, ya gitu. Jadi itu apa bela diri apa? Dulu gue pertama kali dikenalin tuh boxing. Karena teman kecil gue ini dia dari SMP sama bokapnya dimasukin boxing amatir. Karena anak ini kan aktif banget. Terus gue ya latihan seadanya. Pada saat gue lulus kuliah, gue ke Bandung, dapat kuliah di Bandung. Nah di Bandung inilah gue bisa mengembangkan kecintaan gue sama bela diri, karena gue bisa compete kan. Gue emang dari dulu kan kompetitor, orangnya
pengen compete banget. Gue selalu pengen membuktikan kalau diri gue yang terbaik di bidang yang gue lakukan Iya, gitu. itu juga kelihatan sih. agak ngotot orangnya gitu. Terus akhirnya mulai tanding tapi di kuliah pas tahun-tahun ke-4 kuliah lah. Tahun ke-4 ke-5 kuliah tuh baru mulai tanding. Tapi dari awal masuk kuliah sampai tahun ke-4 itu ya latihannya gitulah. Itu masih boxing ya? Tapi gitulah. Masih tinju ya? Dibilang latihan juga gimana ya? Habis latihan minum sih nggak latihan sih Om. Apaan? Kalau habis latihan minum sih nggak latihan sih. Minum air putih. Iya mungkin dikit. Sama bir. Warnanya putih sih. Warnanya putih Om. Enggak apa-apa. Lu ngomong aja, itu dinamika, Bos. Iya. Dinamika dari seorang atlet, dari seorang petinju, ya kan? Namanya kan anak-anak yang dikekang sama keluarga gitu kan, diajarinnya agama apa ini tata krama, begitu ngekos sendiri kaget. Ternyata bisa memilih sendiri. Jadi tiap hari milihnya beli bir. Dari pagi sampai malam minum. Nah, jadi saya dulu masih ya gitulah. Terus sempat breakdown, sempat downfall banget. Setelah udah nggak jelas, kuliah juga nggak jelas, nilai hancur-hancuran, cuma bertahan tahap DO doang. Jadi tahap DO tuh gue inget banget, gue akan selalu inget tahap DO sekolah gue dulu di Parahyangan. 2 tahun pertama tahap DO pertama, terus tahun ke-4 tahap DO kedua, terus tahun ke-8 tuh tahap DO terakhir. Gue lolos semuanya pas-pasan banget soalnya. Di max out deh. Gue sekolah cuma buat menutupi tahap DO Jadi doang. kalau gitu orang hidup learning by doing, lu learning by DO ya. Iya. Learning the hard way Om. Learning the hard way Om. Wah, kacau juga lo orangnya. Terus akhirnya gue udah mulai bosen juga. Gue udah sering bertengkar juga sama orang tua gue karena udah mulai nggak bener. Gue arahnya udah mulai nggak jelas. Terus maboknya juga udah nggak minuman doang. Lama-lama substance yang Apa nih? lumayan abusive lah Om. Gue nggak berani Waduh. sebut karena udah banyak dijadiin. Oh, nggak apa, disebut aja karena gini. Manusia hidup tuh apalagi seorang champion, dia punya latar belakang dan itu merupakan cerita bagus, proses bagus. Orang supaya tahu tuh. Lu kira juara-juara dunia nggak pada begitu semua? Sama Om. Artinya mau buat champion, mau apa, pasti lewati proses yang kita sebut sebagai sisi gelap lah. Ya. Nah, manusia mesti punya itu sisi gelap. Kalau mau jadi juara juga harus ada masa-masa di bawahnya Iya dulu. Justru dong. juara tidak dilahir tapi champions are Yang made. sisinya nggak pernah gelap cuma dia ini Paul. Enggak Om, gue jago nutupinnya aja. Sunshine Gue ya. jago nutupin aja. Ini di Kanada di Toronto terang terus bos. Oke, terus. Terus akhirnya gue sembuh dari kehidupan hancur gue, dari kegelapan gue pertama kali itu 3 bulan pas gue say stop, pas gue bilang gue harus stop sih, nggak bisa sih, gue nggak bisa gini terus sih. Gue udah mulai nyuri, udah mulai jual barang. Di kamar gue barang cuma ada kasur satu, ada komputer, ada kulkas, ada apa, semua TV, semua udah gue jual. Wah, lu termasuk heavy metal juga dong ya? Heavy metal Om, abusive sifatnya. Self-destructive. Paul, ini backgroundnya asik loh. Makanya. Asik banget. Enggak, justru sorry, bentar. Justru hal-hal kayak gini yang bisa jadi inspiring, motivator untuk orang-orang. Kenapa? Karena orang semua kebanyakan justru hidupnya nggak lagi indah-indahnya. Justru orang banyak yang hidupnya lagi hancur, harus denger orang sehancur-hancurnya pun bisa bangun dan bisa jadi sesuatu, jadi seseorang. Itu yang orang butuh denger, bukan kayak gue lahir udah kaya, udah sukses. Nih gimana lo mau jadi kayak gitu? Benar. Tapi kan sekarang kalau gue ngeliat lo, your personality, your performance gini kelihatan fresh gini. Iya. Ya itu kan wah, bukan keajaiban, memang proses gitu. Proses sih Om, keras sih Om, prosesnya Itu keras sih, Om. low point lo ya, berarti paling Low point gua lowest point. itu 2011 sampai 2000 enggak lowest point gua tuh 2011 sampai 2010. Itu lowest 10 point tahun gua yang sih. lalu ya, 1 dekade 10 tahun yang lalu gua udah lumayan bingung sih mau ngapain sih. Tapi gua udah sembuh juga dengan keadaan gua udah tidak udah bukan jangki lagi. Gitu ya. Udah bukan jangki lagi. Dan bisa ya. Bisa Om. Itu gimana? Kekuatan mental aja? Atau did you get help? Did you need help? Gimana? Gue Support dibuang system? sih. Gue memilih untuk membuang diri gue sendiri. Keluarga gue mau nolong gue waktu itu. Keluarga gue bilang, Theo pulang aja. Kita hadapin ini bareng-bareng. Family man. Iya. Gue bilang nggak bisa. Gue yang memilih jalan ini. Gue juga yang harus bertanggung jawab untuk keluar dari jalan ini.
Karena mama papa kan nggak gedein gue buat jadi ini, gue bilang. Ini program keren nih. Sebenarnya. Inspiring nih. Mentalnya Iya kan? fighter udah Iya ada dong. ya. Sebelum jadi fighter, mental fighternya udah ada dulu. Gue inget itu 2008, orang tua gue datang ke gue nangis-nangis, kita di depan tempat pembelanjaan lah, 7-Eleven di Cimbelit. Bokap gue nangis-nangis minta gue untuk pulang kan, karena udahlah, kita udah tahu lu pernah gagal, kita nggak malu juga buat terima lu lagi. Gue bilang enggak, gue sendiri gue bisa. Tapi puji Tuhan, gue 2011 gue pertama kali benar-benar bebas. Gue nyimpen surat 2011. 2011 om, gue nyimpen surat kalau darah gue bersih, Dari urin berapa? gue bersih. Dari tahun berapa tuh ke 2011? Dari 2003 om, Wah, lama juga ya. 8 tahun ya? gaspol om. Ya. 8 tahunnya gaspol om. Banyak yang udah lewat-lewat om di yang 8 barang. Enggak, selama 8 tahun yang ada di kepala lo apa? Gue mau tahu juga. Enak. Ini penonton mau tahu juga. Gue mau Enak-enak aja sih. kalau kata Jimi Hendrix, excuse me, while I kiss the sky, gitu. Gue excuse me mulu sama semua orang. Kalau kata siapa satu lagi penyanyi itu seks machine. Gue kacau. Tapi ya seperti itulah. Gue 2011 gue nyimpen tuh surat kalau darah gue udah bersih dari semua zat adiktif. Terus urin gue juga udah bersih dari semua zat adiktif. Rambut gue juga udah. Gue soalnya kan waktu itu nyanyi om. Jadi di manajemen gue dipermasalahkan karena gue bandel. Wah kacau sih. Tapi saat itu lo masih boxing? Boxingnya begitu om. Iya, mau seberapa committed ke boxing kalau ya kan, Itu, Om. ya kan Jadi persoalannya gitu. Artinya semau dia deh ya. Seadanya Asli. aja lah, seperlunya Gue aja. juga ada jujitsu tuh om. Saat itu jujitsu juga. Cuma kadang gue di situ di tempat jujitsu, otak gue yang nggak di jujitsu om. Cerita lo asik juga nih, gue demen Gitu. juga. 2011 pas gue klaim diri gue sembuh, bukan gue klaim diri gue, memang secara fakta diri gue udah sembuh. Gue udah nggak nagih lagi, gue udah nggak ngerokok, gue sekarang baru nyentuh alkohol lagi semenjak gue menang lawan Ahong. Tapi kemarin enggak. Sebelum big fight gue ini gue nggak pernah minum alkohol. Gue benar-benar menjauhkan diri gue dari semua yang bisa ngebikin gue Karena itu inget bisa lagi. relapse. Iya, karena hal-hal Gitu. kecil aja bisa bikin relapse om. Kayak kena dikit aja diinget lagi nih. Seru Bahkan juga. rokok, gue selalu menghindari rokok mentol karena rokok mentol tuh paling enak kan. Trigger. Itu trigger. Enak bener. Lo rokok mentol enggak? Enggak om. Gue juga enggak rokok mentol. Katanya bisa itu. Enggak mau juga. Pokoknya, terus 2011 gue orang tua gue suruh gue pulang. Orang tua gue tahu gue udah sehat kan. Orang tua di mana tuh? Orang tua di Jakarta, Lo di Bandung. di Bandung. Orang tua gue bilang, Theo kan udah sehat, udah sarjana juga, Sarjana lo? udah Lulus sekolah? lulus om. Waduh gila. Keren kan? Sarjana juga. Terus keren, kata papa, pulanglah kan papa juga banyak bantu orang-orang masuk pekerjaan. Papa kan jadi di keluarga tuh yang bantu-bantu kalau orang baru fresh graduate dari kampung gitu, Enggak, dibantu ngomong-ngomong sarjana apa? administrasi publik om. Administrasi publik. Iya, sospol. Oh, sospol ya. Di eranya sospol. Kalau di saya visip. Saya juga kemarin sempat studi juga hukum lagi. Saya ngambil lagi kemarin sekolah lagi. Lulus juga? Lulus nggak setengah lulus. Belum. Karena fight om. Ya, kan? Karena fight one pride. Agak susah mikir ya. Kena Agak benar, lumayan om. banyak dijodotin. Jadi banyak lupa. Ya, terus yang pas saya disuruh pulang itu 2011 saya mikir kan, wah gue udah 2 tahun nih berjuang nih supaya bersih banget, nggak suges lagi, nggak apa, nggak minta-minta dengan adanya bela diri gitu. Jadi setiap saya ada sugesti yang datang ke badan saya lari ke latihan. Pelariannya. Larinya ke latihan langsung, lari latihan. Terus mikir kan, sayang nih kalau udah bertahun-tahun gini, 2 tahun lah latihan konstan banget, sehari kayak 4 kali 5 kali latihan waktu itu. Ada jujitsunya pagi, ada boxingnya malam, setiap hari kayak gitu sampai jadi kerja. Saya dulu kerja jadi berapa tahun lo mulai tekun gitu lah? itu 2 tahun lah om, dari 2009. 2009. Jadi sebenarnya intensitas lo dan seberapa sering frekuensi lo training 2009. bukan karena apa ya, lo motivasi gue masa depannya gue ada cita-cita Enggak. begini, justru jadi karena jadi pelarian aja. Sebenarnya pelarian. Tapi pelarian bagus. Jadi disiplin justru Nah, karena itu pelarian. tanpa lo sadari, itu sebenarnya perintah Tuhan tuh. Wah, Bisikan Tuhan. 2 tahun. Manusia begitu bos. Bisikan Tuhan tuh kita nggak pernah tahu. ya. Ya kan? Saat itu kita nggak tahu, apalagi saat itu kita nggak sadar. Coba terus deh. Asik nih. Terus mau minum dulu, minum deh. Oke, terus. Tenang, itu isinya air. Iya. Terus udah 2011 pas gue mau pulang kan, tapi gue takut banget disuruh kerja.
Gue takut banget, soalnya dari kecil nih kalau bokap gue suruh, misalnya bokap gue bilangnya Theo belajar nulis gitu, gue tuh nggak bisa dari kecil, disuruh duduk diem fokus sama satu hal gitu nggak bisa. Gue pasti pengen melakukan hal yang lain. Terus gue bilang sama diri gue sendiri, apa yang bisa gue lakuin ya si Aul nih. Gue kalau pulang ngantor sih gue bisa stres sih, bisa gila sih. Ngantor ya kalau kerja, dapat kerjaan pasti ngantor. Udah pasti ngantor kan. Udah ngantor tuh. Bokap tuh pengennya PNS. Bokap tuh pengen banget gue jadi Lu kayak PNS. orang dulu aja pengen jadi PNS. Asli. Terus gue mikir apa kan, terus ya tapi ada aja tuh waktu itu penawaran, temen gue nelfon, Teh lu mau nggak fight? Hah, fight apa nih? Fight kickboxing Teh. Oh serius lu? Iya serius, ini ada gym lagi nyari prestasi. Jadi gym ini baru buka setahun lah. Dia satu-satunya gym di Serpong waktu itu, namanya Golden Camp Muay Thai. Punya teman gue Rudy. Dia lagi nyari prestasi dari atlet buat campnya. Jadi buat ngeboosting Ngerekrut, penjualannya. basically Ya. lagi ngerekrut. 2 minggu notice. Gue ambil lah itu fight. Tahun. Itu 2011 bulan Desember gue inget om. Soalnya mestinya gue wisuda. Batal sudah. Gue batal wisuda, gue milih fight. Kenapa ditawar? Ini lo punya up and down luar biasa lah. Emang lu ada price, ada cash price-nya atau Kalau apa kita yang bilang lu cari cash di prize situ? pada saat itu gue menang. Untung gue menang. Karena gue dapet duit 2,5 juta. Oke, itu jadi apa? Jadi Itu- motivasi lo nggak sih untuk kayak awalnya should I take this atau apa? Kenapa? Enggak, I don't think about the money at all. Jadi kenapa lo mau mengkorbankan wisuda? Gue demi mikir kalau kita mau mulai karir menjadi seseorang yang hebat ya, kita harus mulai ini dari bawah sih. kesempatan, golden opportunity. Gak bisa kita langsung dapat big fight. Dari fight yang kecil yang gak ada harganya aja kita gak bisa hargain diri kita, dan apa yang mau kita capai itu gak akan bisa jadi terjadi big fight. Menurut gue sih. Bokap gue sih selalu ngajarin gitu dulu kan. Jadi gue inget kan, oh gak apa-apa, gue harus tidur di gym. Gue actually tidur di bawah ring gitu. Di bawah sansak. Oh ya? Iya, bokap gue kan nanya kan pas gue menang kejuaraan nasional kan, gue pulang bawa medali gitu kan. Pah, gue juara nasional nih. Oh terus? Hah? Gue kayak Babe lu biasa aja gitu. biasa aja. Udah punya apartemen lo emang sekarang gara-gara juara nasional? Nah, Gue kayak belum sih. Baru gentengnya bilang aja gitu. baru Gue niatnya. Gak, soalnya orang tua gue tuh pengen banget gue kerja kantor. Pengen banget. Orang tua gue tuh gak pengen gue jadi fighter. Dan ada kekhawatiran nggak kayak injury gitu-gitu? Mereka ada kekhawatiran itu nggak? Kalau mereka? kekhawatiran injury sih, gue dari kecil sih selalu kecelakaan sih. Nah, mereka udah tahu lah ya. Iya, lo- kayak gue Maksudnya kayak beli skateboard, tiba-tiba gue pulang tangan gue patah. Naik motor, tiba-tiba gue hancur-hancur gitu. Naik mobil, tiba-tiba mobilnya hancur. Udah sering banget. Jadi gitu. kayak kecelakaan udah biasa. Jadi kan ada orang gini, ada orang hidup, dia ketawa, nangis, senyum, marah, sedih, apa segala macam, itu sahabat hidupnya katanya. Nah, ya kan? Gua rasa lo masuk situ kali ya. Kayaknya rasa sakit temen gue sih om. Lumayan deket lah ya. Lumayan deket sih. Terus udah dari situ gue bilang sama orang tua gue, apa boleh nggak kalau misalkan gue menjalankan hidup gue, karir gue di olahraga. Bokap gue pertanyaan cuma satu, jadi apa? Jadi apa, fighter? Itu pertanyaan semua orang tua. Iya, jadi apa? Duitnya berapa jadi fighter? Sekali fight berapa emangnya? Gue selalu melakukan pembelaan. Enggak pak, kalau sekarang tuh olahraga tuh udah lumayan jadi sesuatu yang umum. Kita ada namanya nggak cuman di fitness doang. Kita punya pelatih bela diri sekarang, kayak kita bisa ngambil PT session. Kita bisa buka kelas-kelas di gym yang pada saat itu gym udah lumayan juga kan. Ya walaupun kecil ya, tapi daripada enggak kan. Daripada nol. Ya Gue bilang, kayak lo bilang starting with zero kan. iya, gue bilang sama bokap gue gitu. Terus kata bokap gue, lu siap sakit nggak? Lu udah umur berapa? Kata bokap gue. 2011 itu umur gue udah 26. Umur gue 26. Ya, masih oke, masih umur oke lah. Lu mau ngulang dari umur segitu nggak? Sedangkan lu 26, lu sarjana. Lu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih enak sebenarnya. Terus nggak sakit, nggak dipukulin. Kan kerja kantor kan nggak dipukulin kan. Bokap gue tuh di pikirannya tuh kalau Dipukulin juga, tergantung dulu. dipukulin juga tapi lain. Jadi ya. bokap gue tuh selalu kayaknya apa-apa dibandingin sama dipukulin, karena gak common kan. Di keluarga gue tuh gak ada yang atlet. Oh, kita sering bahas juga kok, kayak apa sih seorang orang tua, bapak gitu atau ibu, kalau mikirin anaknya mau ikut combat sport, ya lu mau dipukulin. Ya kayak gua aja, bos kayak kita aja gua. sering kok diceramain tiap minggu. Bos gua kan boxing. Gua berapa kali ngomong,
gila lu nggak ada olahraga lain lu. Ngapain sih? Kan ngapain? Udah akhirnya ya sampai sekarang lah, puji Tuhan lah, gue dari numpang di garasi bapak gue sampai sekarang kita ada rumah di Pluit. Gue bikin gym lantai satunya rumahnya. Itu juga karena kemarin mau ngambil One Pride kan, jadi gue bikin gym sendiri. Ya sampai sekarang lah. Sekarang gue juga nge-manage beberapa atlet-atlet yang mau punya karir. Oke, jadi Punya fight. kalau kita lihat lagi ke belakang dari 2011 lah kita ambil, kita potong 2011, lo berhenti semua yang macam-macam tuh tadi, ya kan? Terus lo latihan, lo apa segala macam sampai dapat medali pertama tuh. Iya, 2011 kickboxing 2011 ya. kickboxing. Iya. Dengan berapa rupiah? 2.500.000. 2 juta tahun segitu ya lumayan sih 2.500.000. Iya, makanya. Ya, not bad lah ya. Tapi seberapa sering juga kan? Sering. Tapi kalau sebulan lari tiap pagi sore om nggak juga om. Enggak juga ya. Iya benar juga sih. Gua kadang-kadang lupa nih di Indonesia gitu kan. Ya, kan? Dari situ masuk ke martial art, terus jadi juara kemarin di One Pride. Itu berapa tahun tuh perjalanan ke situ? Dan at that time juga mixed martial arts juga belum terlalu gimana kan? Belum. Iya, makanya. Belum om, kita. Oh, belum ya? Iya, sebenarnya dari awal gue pengen sembuh dari 2008 kan, gue 2011 benar-benar bersih kan. Tapi dari 2008 gue mulai pembersihan diri itu gue udah compete. Tapi liganya liga underground. Dulu kita liganya nggak ada. Kayak misalkan gue sama Paul dari klub yang beda, gue dari klub apa? Paul, apa kita ketemu lah bulan depan, let's go, let's fight. Kayak sparring kalau basket. sparring aja. Oh, kirain illegal gitu nggak? Illegal sih. Illegal lah, berantem. Oh iya. Soalnya we really Nggak. fight like fight. Pakai wasit. Nggak sanction kan itu maksudnya it's illegal. Nggak ada wasit. Ada wasitnya om, tapi kadang wasitnya kayak, oh iya udah mati ya. Dicek dulu. Saya dulu. Ya. Sorry palanya pecah, sorry. Equipment. Bare equipment, barely. Dibilang kalau sekarang karena kita udah ngerti peraturan amatir profesional, itu nggak bisa dibilang equipment sih. Iya kan. Glove-nya amatir, tapi elbows allowed, knees to the head allowed, soccer kick allowed. Aduh, soccer kick. Actually nggak ada yang nggak allowed gitu. Masa pakai soccer kick? Boleh om, kalau dulu kita di MMA boleh. Sadis. Soccer kick itu baru Sadis. Boleh. soccer kick itu baru dibuang sekarang ini dari MMA karena terlalu membahayakan. brutal. Iya, terlalu membahayakan. terlalu hewan gitu, nggak sisi sportnya nggak dapat. Iya. Sisi sportnya. Iya. Tapi terlalu sadis ya. Nah itu dia evolusinya MMA juga banyak. Maksudnya Banyak. awal-awalnya gue lihat yang cuman nggak boleh itu crotch related, Iya. ya kan, and Headbutt. dan gigit. Iya. Saat itu awal-awalnya everything else goes, Iya, fair game. headbutt, Lu iya. mau The first apa UFC, kan? iya. Iya, the first Maksudnya UFC. everything goes apa? And apapun yang bisa lakuin Jambak, ke musuh Om. lo, jambak, Oh, iya? di headbutt, apapun. Yang penting nggak boleh gigit dan nggak boleh megang ke daerah crotch ini groin area. Karena ada fight Kimo lawan Hoyler Gracie. Bukan Hoyler waktu itu. Hoist? Bukan. Hoist. Kimo lawan Hoist Gracie. Kimo had long hair, ponytail. Itu jadi habis fight ponytail itu di tangannya si Hoist Gracie. itu senjata di Di jambak. Waduh, ada luka dong. Aduh, bleeding. Wah. At that time MMA sih very brutal sih. It's not sport sih, it's fighting. It's just fighting. Fighting sih, bukan Ya, sport. fighting is part of sport juga. Mandingo. Tapi not MMA sih om zaman dulu. Sekarang udah fighting sport. Ya. Sekarang It's udah a regulasinya, sport. iya, it's a sport. Regulasinya Dan banyak udah. lah ini yang nggak Ya. boleh demi fighternya. Fighternya. Ya. Fighter safety udah jauh Ya. lebih kayak racing lah. Racing dulu Jadi mobil balap kayak sekarang gitu. rules regulationnya udah perhatiin safety. Lebih melindungi fighternya. Lebih melindungi, benar. Benar. Jadi 2019 Theodorus yang nakal itu Udah gak nakal lagi om. Udah nggak nakal kalau 19. dulu nakal. Bukan nakal lagi, gila dulu. Lepas. Terus 2011 jadi oke, bersih. Tadi lu bilang pakai istilah bersih. Tahu-tahu 2019 jadi juara One Pride. Iya. Nah, itu gue baca sekilas sih, Paul. Lu masuk rumah sakit 6 kali, apa segala macam. Bukan 6 kali om, tiap hari om. Masuk rumah sakit. Tiap hari. Waktu lawan Ahong itu, persiapan lawan Ahong sebulan itu tiap hari. Masuk rumah sakit itu persiapan kan? Waktu persiapan kan? Iya, waktu persiapan sebulan sebelum fight, setiap hari gue ada di rumah sakit. Dan di sport massage. Enggak, lu tolong ceritain. Ini proses gila juga nih. Sebelum lu jadi jagoan, jadi the famous Theodorus tuh. Sebelum menjadi singa karo. Sebelum jadi Singakaro, iya. Jadi singa karo. Iya. Itu lu masuk rumah sakit. Sebulan sebelum. Jadi itu gue baca di media 6 kali salah ya tiap hari ya. Setiap hari om.
Coba diceritain. Gue menghabiskan setiap hari itu, dalam sehari gue buat berobat itu 500.000. Seminggu sekali gue harus MRI, CT scan dan Buset MRI. dah. Seminggu sekali karena gue pengen fight om. Bukan soal pengen fight, lo olahraga nyari susah juga. Abusive jangan lupa. Boros. Kan, oke, boleh, tapi aduh, kadang gua kayaknya lu agak-agak gimana ya? Susah deh, nggak bisa ngomong gua nih. Ada satu istilah cuman nggak pas, nggak enak banget nih kan. Gini aja deh. Apa yang terjadi dengan lu masuk rumah sakit tiap hari? Jadi gue ada penggumpalan darah di kepala belakang. Blood clot. What? Blood clot di belakang, kepala belakang karena terjadi karena Bahaya tuh. pas sparring di ronde keempat. bahaya banget. Di ronde keempat om. Di ronde keempat sparring. Jadi waktu gue persiapan fight, kita itu mempersiapkan Itu masa latihan ya? latihan om. Masa latihan udah kayak gitu cederanya. Cederanya seperti itu. Wah. Dislokasi pinggang, dislokasi bahu tuh setiap hari om. Bener gak sih? Justru lo lebih banyak fighter MMA apalagi mengalami cedera itu Di saat latihan justru Betul. bukan pas fightnya tapi justru kebanyakan emang Betul. oke paling Iya, ke knockout. Bener juga lo Paul, bener. Kan ada submission lo tap out apa kalau di latihan? Kayak secara fakta kemarin Max Holloway baru fight kan, dia menang bagus kan. Itu Max Holloway setelah beberapa tahun dia tes CTE terus kan, dia soalnya ada Iya. concussion, major concussion. Terus kemarin akhirnya dia bisa fight karena dia persiapan tidak sparring sama sekali. Oh Dia gitu. persiapan tidak sparring sama sekali kemarin. Akhirnya dia lolos, dia tidak geger otak. Kalau gue kemarin sebenarnya udah pelatih gue udah datang, udah ngomong pas gue minggu pertama lagi recovery minggu pertama karena gue minum banyak obat, gue udah nggak ngerti lagi ngomong sama orang, gue udah bingung. Pelatih gue bilang, Theo just cancel the fight. Oh, dia udah bilang begitu. Iya, Theo just pelatihnya. cancel the fight. I want to talk to the promoter, you have to cancel the fight kata pelatih. Cuman gue bilang sama pelatih gue, coach, if you have to cut my hands and I have to fight armless, gue bilang, I'll fight coach. Just don't delay my fight. If I have to put my head in my house and I have to come in the ring without my head, Lu nggak punya I have to manajer fight. tuh? Nggak ada, Nggak ada manajer. nggak ada. Semua your own ya. You're on my own, yeah, me and my wife. Do you lo sorry Theo, Me and my wife. gue ini dulu terutama Paul, dia udah punya bini. no, makanya anak juga udah ada om makanya gue mau nanya nih, lo setuju gak sih dengan itu keputusan itu masih tetap di tangan lo? Karena ini jadi argumen di NFL American Football juga, di mana football player kebanyakan Concussion kan? udah concussion protokol, tim dokter udah bilang lo kayaknya sebaiknya jangan main lagi. Kalau kena sekali walaupun pakai helm lo bisa nggak balik lagi, tapi keputusannya tetap di ya gue pengen bonus gue ini gaji gue semua tergantung sama ini gue. Itu dia tuh. Tapi itu yang jadi diperdebatkan kayak apakah ini tetap harusnya di tangan atletnya atau justru harus ada yang bilang lo jangan deh karena ini resikonya lebih tinggi dari rewardnya dari apa yang bisa dapatkan. Itu American football yang segala macam pakai kan safety. Ini lu nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa. Bener makanya. Ini sih aduh. Jadi maksudnya lo ngambil keputusan itu berdasarkan apa? Karena it's risking your life. Karena gue udah di Bali datang, gue udah ninggalin anak gue yang gue juga nggak tahu mukanya kayak apa. Karena pas dia lahir gue langsung pergi persiapan. Terus semua uang sponsorship gue tinggalin ke keluarga gue karena gue nggak tahu mau nyari duit pakai apa. Kalau persiapan kan kita atlet, ini kenyataannya atlet profesional seperti kita persiapan kita nggak bisa ngajar klien. Kita nggak bisa nggak bisa klien. ngajar apa? Klien om. Oke. Klien tuh kayak orang-orang yang latihan sama kita itu nggak bisa. Nyari duit om. Nggak bisa. Nyari duit Itu sehari-hari. dia, lu nggak punya manajer itu kan? Iya. Kita pure cuma dari latihan Latihan aja. latihan. Terus anak saya harus lahir 2 bulan sebelum saya fight. Keadaannya seperti itu. Terus I'm actually broke at that time. Oh ya? Gue harus ngomong, this is the fact, I'm broke. Ya nggak apa-apa. Ceritain aja apa adanya. I don't have even any money. Gue datang ke Bali, gue dikasih tempat tinggal gratis, gue digaji karena gue harus ngajar juga di sana setiap pagi. Berarti itu tahun 2019 ya? Iya, kemarin 2019. Gila. I'm broke, dead broke. Jadi kalau gue cancel itu fight, everything that I put for my family, the legacy that I want my children to remember, nggak akan ada lagi. Karena gue tahu kesempatan nggak akan datang 2 kali. Ini gila. Ini. Gua, orang nonton di TV, wah, Theodorus. Dia nggak tahu lu bokeh segala macam. Nggak tahu. Orang nggak tahu. Mesti pernah tahu nih semua nih. Bahkan teman-teman kita yang di sini nih, grup-grup Burn 83, shout out. Salah satu grup yang sponsorin gue. Burn 83? Iya. Oh ya? Yang ngasih gue uang. Gue Iya, ingat, Bos. gue akan ingat selalu.
boleh juga bos Mereka kita. ngasih Bos kita boleh mereka juga. ngasih gue support, gue inget sampai gue di hotel mereka ada di situ juga, anak-anak semua, Aldo siapa, Tati semua ada, bahkan Paul kita sampai eksisi masih bareng nongkrong. Wah, gue bakal inget sih semua orang yang ada di situ di saat gue bener-bener broke, gue nggak punya siapa-siapa. Jadi pada saat lo persiapan itu anak lo lahir? sebelum Om. Sebelum 2 bulan sebelum 2 bulan sebelumnya? Iya. Terus sebulan lo lagi broke juga? broke. Sebulan sebelum fight gue concussion. Nggak, pertanyaan gue, jangan marah. Istri lo orang apa? Chinese asli. Asli Chinese? Iya. Maksudnya tough juga ya? Tough. Wah keren. Istrinya orang apa? Orang stres. Stres ngeliat gue. Stres men, mikirin terus aduh ini. Asli. Istri gue orang Chinese asli Om. Tapi masih ngumpul sekarang? Masih. Sorry. Maksudnya kan dia ngeliat suaminya kayak, waduh nggak bisa dibilang. Kebetulan istri gue sama gue tuh sama-sama fighting atlet. Suportif banget Om Oh justru. gitu. Suportif Iya. Dia fighter juga. Iya. Wah lain lagi ceritanya. Itu videonya siapa yang ngambilin istrinya? Banyak pilih kalau lihat di sosial medianya. Oh, dia Istrinya. fighter juga. Istri gue juara Brazilian Jiu-Jitsu di 2014. Di Indonesia. All competition, all submission, all competition Di Indonesia? Istri gue. Justru istrinya bilang, lu awas lu jangan kalah. Iya. Istri gue tuh. Oke. Sekarang lo apa namanya? Ini apa namanya? Bingung kan Om? Bukan bingung lagi gua. Ada juga orang kayak begini gitu loh. Iya kan? Life is a blessing Om. Ya. Bro, Theo, gue mau nanya gini. Pada saat anak ini gue perlu kasih pertanyaan-pertanyaan yang hal-hal yang manusiawi nih, biar orang-orang pada tahu nih bahwa sport tuh emang, waduh, kehidupan atlet tuh, kehidupan juara tuh apa ngeri-ngeri sedap gitu loh. Iya Om. Kebanyakan ngerinya daripada sedap ya Om. Ngeri-ngeri sedap kan. Nggak, orang kayak lo menuju satu event besar, anak lo lahir, lo nggak punya duit, sementara bini lo backgroundnya fighter, ada nggak lo iba atau gimana dengan istri lo yang lagi mau melahirkan, lo nggak punya apa-apa, di lain pihak lo juga melihat istri lo, biar kata lo nggak punya apa-apa, istri lo tuh kasih terus spirit ke lo, terus latihan. Itu tuh Om yang bikin gue memilih mati bertanding daripada menyerah. Nah itu lo ceritain coba deh. Itu sih yang milih gue mati bertanding sih. Karena Karena gini, gue pernah lihat film itu, bukan film, baca buku itu. Iya. Ada satu keluarga, anaknya 3 olahragawan. Anjir gue jadi sedih. Gue jadi ingat bini gue di rumah. Bos, sorry. Enggak, kita Jadi melo gue. enggak. Iya, Om. Theo, wait. Ini program mesti mengkomunikasikan, menginformasikan apa yang terjadi di olahraga Indonesia. Oh. Jadi kalau nggak ada orang-orang kayak lu nggak mau bicara apa adanya, ini nggak ada gambaran jadi atlet gimana sih di Indonesia gitu. Kira-kira Iya gitu. orang mikir-mikirnya glamour and ini Dia pikir udah semua. kayak Iya. Cristiano Ain't no Ronaldo diamonds in gimana. my life. Ain't no diamonds. Only bloods and tears. Enggak, gue nggak habis mikir tuh gimana lu hubungan kekeluargaan lu, istri lu hamil, lu nggak punya duit tapi istri lu terus teriak, jangan mundur, maju terus, ayo fight, Theo, fight, you are my husband, I love you. Kira-kira kan gitu kan. Iya. Bini lu kan, sementara lu bokeh, anak lu lahir lu nggak bisa bayar. Iya. Itu bagaimana ceritanya coba? Yang pasti sih di saat deket lahiran gue nggak bikin dia tahu kalau gue lagi nggak punya duit. Lo aktor juga nih. Aktor Om, jago Om. Istri baru ngelahirin jangan dibikin Om, stres. daripada dicok Om. Dicok sama cewek. Gue nggak pernah ngomong tapi ini gue jadi ceritanya jadi agak sedih gue. Nggak apa-apa. Everybody should know. Gue punya 2 anak Om. Dua-duanya anaknya ceritanya sama semua. Oh ya? Itu at the very end tuh baru duit ada. Begitu udah di black, udah dijahit, dipanggil Pak Theo, ini anaknya, baru duitnya tuh ada. Jadi untuk orang yang nggak percaya anak itu bawa rezeki, coba tanya Theo. Gue sih kesel sih kalau orang bilang orang anak nggak bawa rezeki, gila. The blessing that God gave me from my children sih breathtaking sih Om. Facts. Gue breathtaking sih, gue sih mau nangis kalau cerita. Ya terserah deh orang mau nilai gue apa, tapi itu bener-bener saldo ATM gue 3.000, kayak 3.000 paling top 18.000 deh. Minimum aja nggak bisa keluarin dari ATM tuh. Iya. Theo, it's not only you like that gitu kan. Banyak atlet Indonesia kayak begitu. Banyak Om ya. Banyak
pelatih, atlet, Iya sih. wasit, apa namanya, situasi yang hampir sama. Kita mesti bicara apa adanya supaya ini jadi kaca pembesar buat yang nonton. Iya benar. Iya kan, kalau nggak olahraga kita nggak maju-maju. Ya, gua Paul Palel ini jadi pejuang-pejuang olahraga nih, yang berusaha mentransfer ini semua apa yang terjadi di olahraga Indonesia, bahwa ini nggak ada yang enak sebenarnya. Capek kita ngeliatinnya juga capek. Gue Nggak ada denger yang cerita terlalu banyak cerita deh tentang mantan atlet dulu di national level. Iya. Sekarang kerjanya bersihin apa gitu kan, bersihin Theo, stadion. yang mau nangis bukan lo aja, kita berdua juga mau nangis sebenarnya. Karena kita tahu ini kalau diceritain bener, babak belur ya. Sementara mereka bawa bendera Indonesia gitu Itu dia. kemana-mana. Indonesia Raya, merah putih. Yang paling drop Om, tapi bukan gua tahu kenyataan gua geger otak di Bali. Gua harus bayar berapa buat bikin sembuh gua waktu di Bali itu bikin stres sih Om. Gua di rumah sakit, kebayang nggak? Gua geger otak. Gua nggak bisa bangun, gua nggak bisa ngelihat depan. Gua paksa mesen Gojek, gua naik motor ke rumah sakit. Sampai temen gua dari kantor lari bawa mobil di Bali, lari dari kantor dia. Lu gila teh naik motor. Kalau lu jatuh gimana? Gua ditemuin temen gua lagi di tempat bayar tuh, lagi di tempat admin rumah sakit. Gua pegangan gini sama tempat admin. Karena nggak bisa berdiri. Gue udah nggak tahu di mana, handphone gue udah di bawah. Jadi gue telepon teman gue bilang, Kev tolong gue, nama temen gue Kevin. Kev tolong gue udah harus ditolong, gue nggak tahu di mana, terus jatuh, prak. Hancur. Gue pegangan tuh sama tempat bayar tuh, gue inget banget. Temen gue datang sampai, lu gila lu bro, gila lu jangan kayak gini lah. Sampai gue digotong, dibawa, wah gue inget. Itu selama sebulan tuh Om persiapan gue. Itu kayak gitu, temen gue sebelum kerja kita ke rumah sakit dulu teh, gue bawa lu. Itu sebulan lagi tampil tuh. Sebulan lagi Om. Ke rumah sakit itu untuk pemeriksaan juga atau treatment juga? Treatment sama obat. Jadi gue kan takut jarum. Takutnya sama jarum ternyata Om. Orang manusia nggak takut. Jangan-jangan sama jarum mau corok lagi. Jadi gue pas hari pertama gue ke rumah sakit kan disedot blood clot gue dari kepala kan, disedot. Nah tapi itu harus continue seminggu sekali. Sedot terus. Gue bilang sama dokter, dok udahlah mau kepala gue bengkak segini biarin aja lah. Nah akhirnya dikasih obat pencair si blood clotnya darahnya itu sama kan. si proteinnya biar gue nggak vertigo, karena gue vertigo parah kan. Vertigonya parah, gue kayak nggak bisa dari tempat tidur, gue cuma terlentang gini doang. Blackout gitu. Blackout, terlentang doang. Gawat juga, hati-hati lu, gila lu. Gak tau, makanya kemarin setelah fight kan gue stop latihan, bahkan gue latihan stop selama setahun kan. Ada alasannya juga. Abis juara itu. Abis juara itu gue stop dulu. Gue ngeliat orang sparring tuh kayak, gue ntar dulu deh. Udah lewat nih, hell udah lewat kan. Gue udah Itu lewatin. kan dari mulai 2011 lu bersih apa segala macam tadi, terus masuk rumah sakit tiap hari. Udah gitu cedera kepala lagi. Terus sampai cedera dompet lagi. Dompet, Ya kan? dompetnya ngeri Om. Ya kan? Cedera berat itu dompet. Kering. Terus sampai ke istri melahirkan, anak udah 2. Iya. Tapi sorry, gue mau nanya satu, anak normal kan? Normal semua Om. Normal kan? Normal. Enggak, sesar di menit-menit terakhir sesar. Ada yang Anak bisa- pertama tuh menit terakhir sesar, jadi double price. Iya. Itu pas tahu, wah ini harus operasi nih. Aduh, Langsung wow. level up lagi ini billnya. Apa, laki perempuan? Semua laki Om, puji Tuhan. Emang saya minta laki, selalu saya doakan laki. Jadi ada generasi penerus ya? Iya. Maksudnya gitu, apa Iya. lo larang mereka untuk ntar? Kalau saya sih jujur Om, mereka pilih sendiri deh. Saya tidak encourage pun saya nggak mau. Oke, ya itu cukup bijak lah itu. Nggak encourage, nggak discourage ya. Enggak. Encourage, Pokoknya nggak dia mau, oke good. Dia nggak mau, good. Terserah mau apa. Saya udah lumayan sih Om, saya ngejalaninnya. Walaupun saya berjuang kayak gini, sebenarnya saya ngelakuin semua ini biar suatu saat orang bisa ngelihat gitu. Kita nih generasi, semoga saya terakhir Om. Semoga generasi saya ini terakhir. Semoga anak saya suatu saat compete udah beda. Iya. Udah mulai, anak saya namanya Hickson ya. Theo, itu bahasanya semua pionir gitu. Iya. Itu bahasanya begitu. Ntar generasi gue jangan kayak gue, biar gue deh. Benar. Ya, kira-kira gitu. Gue juga gitu. Udahlah, gue ngerintis deh nih, ya kan. Udah, tapi ya nggak juga. Gue masih hidup, belum melihat apa-apa nih. Iya kan. Nah sekarang kejadian sama lu kayak gitu kan. Oke. Gue mau tanya, menjelang One Pride itu, ada apa yang ada di kepala lu tuh menjelang? Karena lu kalau gue baca ceritanya nih kayaknya pertarungan dendam nih dua orang ini.
Iya sebenarnya awalnya enggak, cuman jadi personal. Jadi personal Om. Oh gitu. Iya. Apa dibuat oleh wartawan tuh gimana? Enggak, sebenarnya enggak. Sebenarnya ketidaksiapan seorang atlet akan industri yang ada. Kan olahraga fight ini kan memang yang menghidupkan industri fight ini ya, maaf belak-belakannya. Either it's gambling, or trash talk. Oke. Lu mau dapat view, lu harus ngomong, mulut lu harus jahat. Nggak bisa lu baik-baik. Saya akan memukul kamu KO nanti di pertandingan. Pret, orang nggak yang nonton. Itu bos, itu apa namanya? Part of marketing. Emang begitu. Iya. Semua harus begitu. Ya, Gitu. tapi sayangnya teman saya, bukan teman saya sih. Lawan saya kemarin dia menanggapinya personal banget. Jadi gini, gue mau emang pengen nanya tentang ini karena lo bisa dibilang sekarang following lo di sosial media, views lo di YouTube, bahkan gue aja udah berkali-kali nonton. Oh ya? Ini udah bisa dibilang viral dan kita bercanda ini tuh awalnya kayak, Theo viral juga nih tiba-tiba karena fight terakhir itu dan fightnya Om harus nonton sih, nanti kita lihat setelah ini, watch it together karena fightnya nggak lama kok. Satu ronde Kelarin aja. cepet Satu kok. ronde, Om. Cepet kok dan exciting banget. Om sampai mobil saya bumpernya serempet dikit karena kebetulan lagi habis selesai kan lagi kerja malam, Oh, waktu dia maksain main untuk lo nonton? nontonnya pas lagi pulang kerja sampai mobil segitu gilanya pecah banget. Dan salah satu yang bikin fight ini hype banget sampai semua orang pengen nonton itu karena strategi yang dilakukan sebelum fightnya yang seperti Om bilang emang sebuah strategi dari marketing, dari promotions. Nggak bisa dong lu cuma pasang dua nama yang ini bakal fight terus kenapa ada weigh in, kenapa ada press con? Itu kan semua untuk apa ya, kita mau lihat nih fighternya Bring the seperti fire. apa, Bring the kita fire. mau lihat denger mereka ngomong, kita mau lihat mereka attitude-nya nih, face to face-nya. Tapi kebanyakan kalau boxing dari zaman dulu pun pas lagi weigh in, pas face to face, tapi nggak ada yang tiba-tiba kayak tersinggung sakit hati kan, kayak Nggak maksudnya ada. kan karena kenapa? Ya kalau Amerika emang biasa lah Ya begitu. ini kan setelah fightnya selesai, emang mereka ribut abis itu di parkiran? Enggak kan? ada. Iya udah, maksudnya udah selesai. Kalau emang ada lanjutannya pun, karena nanti kedepannya akan ada lanjutannya lagi, Betul. akan ada rematch. Iya, atau akan pastinya gitu kan. Ada uang lagi. Saat bisa dibilang sebelum lo fight Ahong, Rudi Gunawan, lo belum lihat banyak di Indonesia. Kita di Indonesia belum banyak lihat ini terjadi gitu sebelum Nggak sebuah ada. fight, Iya. boxing ataupun MMA. Jadi nggak ada yang punya kesadaran untuk intens gitu ngebikin postingannya dekat-dekat fight nih. Postingan sosial media kita tuh juga cuman full. Ini kan emang udah rencana tim kita kan. Full Cywar. Nah, itu Jadi kita pernah bahas kan Om Cywar. Kita nggak ada bahas tentang latihan. Orang udah nggak peduli latihannya Iya. apa. Mau nendang 2 juta kali sehari, ngebanting orang 20.000 kali sehari, orang udah nggak peduli. Tapi apa yang bisa kita dari latihan kita hina lawan kita untuk menjadikan itu panas. Nah itu setiap hari itu kita isi itu. Kita isi itu tuh. Bener. Dan kan kalau karena gue kan juga pencinta MMA banget gue cinta banget MMA. Kalau zaman gue kuliah dulu orang ngedownload torrent bokep, gue sama adek gue ngedownload torrent UFC. No, it's actually happen. Kok jadi ke bokep lu? Enggak karena enggak hobi om. Dulu kan zaman gue kuliah dulu om, orang tuh download lu punya downloadan bokep yang ini enggak? Kalau kita enggak, kalau gue sama adek gue kita ngobrolin di UFC Fight Night, UFC Ultimate Fighter. Nah, ini kenapa orang ini ngomongnya jorok, nggak bokep tuh artinya bokap itu bola sama kepala, bukan apa-apa maksudnya gitu kan. Terus ya akhirnya ya kita pas di Bali tuh ya kerja kita cuma latihan dan posting, nge-roast. Dan kebetulan ada satu yang titik yang kita dapat, kebetulan nih kita kan komunitas nih om ya. Jadi Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina itu satu komunitas sebenarnya. Kita punya komunitas dulu di Kaskus. Oke. Kita punya komunitas dulu pas zaman 2008 itu, era kegelapan kita punya komunitas. Nah, jadi satu sama lain kalau misalkan gini, Theo lagi main ke Singapura, terus sparring nih jiu-jitsu sama orang Singapura, pingsan, pasti di-post. Si Theo ini dari Indonesia kemarin pingsan gua cek gitu. Jadi bercandaan om, jadi bercandaan. Iya, tapi tetap satu komunitas lah. Satu komunitas karena lo kayak- belum punya platform, Iya, jadi kayak- inilah tempat. Bener. Tapi itu marketing gimmick bos. Itu marketing gimmick. Gue nemuin satu video yang viral banget dari lawan gue. Dia kan di timnas lawan gue, timnas jiu-jitsu. Kan Oke. he claims to be a jiu-jitsu master kan. Siapa sih Jadi itu? my opponent, Ahong iya. gitu. Dan 4 kan? Dan 4 katanya.
Terus Kok katanya? enggak. Lo gak boleh gitu lo. Lo gak boleh gitu. Kok gue sayur ya? Iya, om, sorry. Iya. Wah Bukan kacau ngerti. juga lo. Wah, udah kelar lo. Tanda-tandanya ada rematch om, tanda-tandanya ada rematch nih. Sorry ke bawah. Ini bisa tanding ulang ini. Bener ini mas tanding ulang. terus- Oke, kita promotor aja. Terus dia pakai cyber kan. Gua nih Master Jiu-Jitsu, gue ada di timnas sekarang. Gue mendapat kehormatan untuk menjadi anggota timnas. Wow, gue mikir kon otak gue, anjir apa nih gue lawan? Statement dia keren banget gitu, timnas gitu. Iya. Gue juara One Pride dan gue di timnas. Lu mau apa gitu? Iya. Lu siapa Theo siapa? Wah gue nge-beef, bingung banget nge-beef. Temen gue dari Singapura ngirim gue video. Dia lagi trial Asian Games, pingsan di choke. Di choke out. Nah kalau di komunitas kita choke itu buat choke beginner. Oke. Old guys submitting new guys with that choke. Jadi bercandaan kayak lu kena choke anak baru. Sedikit condescending lah, kayak lo kok kenanya choke gitu. Iya. Iya. Terus gue gunakan lah cara kita bercanda di komunitas ke Instagram gue. Oke. Gue post videonya boldly, dia di choke, dia pass out. Terus gue bikin caption yang lumayan Apa tuh? panas lah. Oke. Gue bilang, Bisa nggak, kira-kira apa tuh? gue tulis ya lu 8 bulan avoiding gue. Fight kita lu avoid gara-gara lu mau timnas. Di timnas lu pingsan, trial lagi. Lu nggak bawa bangga negara, di mana Master Jiu-Jitsu lu, gue bilang. Wah, itu dia pecah tapi. Oh ya. Di situ dia ngamuk. Dan di situ yang gue kayak shit. Tapi Gua melangkah. itu bahasa bagus kok. Tapi iya. gue melangkah terlalu gue berpikir sekarang nih om sekarang nih ya. Setelah gue udah sehat nih, gue udah nggak singa karo lagi. Kalau lagi singa karo kan gue nggak peduli dia mau ngomong Singa apa. tidur, Singa singa tidur. Gue berpikir ini kan baru gue nih yang kayak gini mulut. Dan industri ini kan orang-orang baru ikut nih sekarang udah mulai banyak cyber nih. Apakah mungkin pada saat itu kultur dia di era dia bukan kayak gitu, jadi dia kaget juga menganggap ini sesuatu yang personal. Tapi kan yang jelas dia pasti sama kayak lo lah, nontonin, download segala Iya dong, macam, nggak ngikutin di mungkin luar. lah. Masa dia nggak tahu ini adalah something yang orang lakukan walaupun nggak di Indonesia gitu. Soalnya Itu sekarang gini aja deh. Muhammad Ali tahun berapa sih? Itu Iya the kan? king of cyber. Itu the king of cyber dia. dia bisa bilang dia muka tahun orang kayak berapa, gorila ya kan? Muhammad Ali? Muka lu kayak gorila katanya. Iya kan, dia kalau ngatain lawannya semua maunya aja. Iya. Iya kan? Iya maksudnya ini bukan hal yang tiba-tiba asing banget kah buat dia kayak wah Emang what is this gitu, nggak mungkin. Yang tadi lo bilang industri di sini mulai Iya bro. muncul. Entertainment Terus blowbacknya dari dia doang, dia gimana balasnya? Dia Nah, terus dia diam tuh seminggu. Minggu depannya dia post sesuatu pada saat gue baru pulang dari rumah sakit geger otak. oke. Dia post, dia ngobrol sama orang. Ya orangnya ini adalah, jadi selama sebelum gue pergi ke Bali, ya orangnya ini salah satu orangnya dia lah. Latihan sama dia. Terus dia bilang gym lagi tutup. Si Koko udah nggak bisa ngajar lagi di gym, jadi gue kesini dulu boleh ya bang katanya. Gue bayar kok. Oh ya udah boleh. Karena gue punya empati sama orang, gue suka cerita kan di martial art kan begitu latihan, capek kan, shit, lu tahu nggak? Orang suka, gue lemah ya, enggak men, lu gini kan gue suka encourage orang kan. Keluarlah cerita masa lalu gue itu om tentang gue dulunya tuh bukan atlet gitu, keluar. Nah yang gue nggak prediksi adalah cerita itu dibikin konten sama orang yang datang ke rumah gue buat ngorek rahasia, berdua sama lawan gue di satu konten. Terus mereka ngomong, gak layak seorang juara atau calon juara olahraga itu dari seorang pemakai. Apalagi pernah ditangkap polisi kata dia. Gue kayak what the fuck, dia ngomong kayak gitu. Dia bilang, gue kayak nggak, soalnya kenangan itu ya buat gue, kenangan itu waktu gue bandel. Itu orang tua gue sih gue lihat sih nangis-nangis sih waktu gue jualin barang-barang mereka sih, mereka nangis-nangis sih. Oh ya. Mereka nangis sih. Waktu gue, pokoknya gue pernah kasus lah kan. Mereka datang yang gue cerita, mereka bilang udah Theo kita hadapin bersama-sama. Itu gue inget sih, bapak gue yang orangnya sekeras apa. Oke, gue separate lo sedikit dari orang tua lo lah intinya. Tapi bisa dibilang ada boxer deh, misalnya contohnya Tyson Fury lah. Dia buka-bukaan tentang masa lalu dia atau saat lagi dia lagi hancur. Apakah itu juga kayak sebuah strategi untuk kayak lawan gue nggak akan bisa menggunakan ini? Harusnya gue gunain itu. Right ke Gua gue, setuju, iya. Karena gue buka aja sekarang langsung. Bener. Gue dulu pemakai gue dulu menggunakan gini.
Lo mau ngomong apa sekarang? Gue udah kasih tahu kok. Nah makanya sekarang gue berani untuk menceritakan hal ini ke konten-konten. Saat itu lo kaget aja kayak Saat itu lo. gue kaget kayak what the Terus ada mata-mata lagi ternyata. Asli bikin kontennya sama orang yang gue ceritain di depan muka dia langsung buat memotivasi dia gitu. Gue kayak terus itu dipakai sampai sekarang, that gimmick dipakai sampai sekarang. Jadi kayak misalkan dia bahas gue gitu, itu orang bahas gue. Misalnya dia posting tentang berita dia di TV One News lah, let's say ada tentang dia di berita. Terus dia posting acaranya tuh, misalnya berita petang lah atau apalah, ada dia dengan tamunya. Terus di tag gue. Daripada ngelihat bekas pemakai narkoba digituin terus man. Itu jadi kayak dude, the fight is over. Ya, you haven't signed any contract with me to fight again. Mau ngapain gitu? Gue kayak aduh. Tapi memang sih gue selalu bilang sih ke orang-orang, memang fame itu buat bela diri, apalagi buat bela diri ya Om ya. Fame itu gak buat semua orang sih. Kadang beberapa orang shock sih. Dan susah ya dengar baca kata-kata itu tentang dengan dia shock dengan kepamoran dia yang dulunya mungkin dia bukan siapa-siapa, nggak dilihat orang, dia kayak merasa dunia ini berputar di sekitar gua, lu nggak bisa sakitin gua men, lu sakitin gua hal kecil pun itu pribadi buat gua, it's my life katanya seakan-akan, padahal Lu kayaknya masih dendam banget ya. Enggak, karena baru-baru ini habis ribut lagi Om. Kalau ngomong gitu ekspresif aduh. Baru-baru ini habis ribut lagi Om. Bahaya juga strategi nih. Om, strategi. Habis beef-beefan lagi Om. Baru-baru ini gue sampai kaget. Aduh, udahlah, come on, it's over. Kan emang jago acting Om. Ya benar, ini gue lagi kuras acting ya. Tapi lo lihat Om Ari aja reaksinya seperti itu denger cerita lo. Lo percaya nggak sih sebenarnya sekarang cerita lo tuh sebenarnya inspirational banget, membawa inspirasi. Hopefully, Bukan sesuatu yang orang bahas itu pun ya udah iya benar. Tapi lo lihat gue sekarang. Iya. Gue ngerti sebelum fight lo belum achieve itu. Jadi lo belum kayak wah kalau udah diomongin ini terus gue kalah lagi ya kan. Wah, itu gila sih. Hancur kan ini lo mental lo Itu gitu. gila sih. Tapi sekarang lo udah bisa menggunakan ini justru jadi kekuatan lo. Iya. Iya gak sih? Oke, Theo, sekarang gini, lu udah juara One Pride nih. Iya. Kelas welter ya? Welter Om. Welter, juara One Pride. The next step apa nih? The next step sih impian gue sih Om ya. Personally jujur ya, gue males gimmick lah. Gue pengen menciptakan Theodorus Ginting baru Om. Loh, ini kan ya One Pride baru Indonesia punya kan? Iya, Indonesia punya. Lu nggak mau ke internasional? Gue kemarin di Bali tuh eye opening experience Om. Jadi kenapa eye opening? Kebetulan yang ada di kelas gue itu hampir semua 80% gym itu kelas gue. Kelas gue tuh maksudnya berat badan gue Om. Compete at my weight. Lightweight, welterweight, middleweight, light heavyweight. Dari 70 sampai 90-an tuh. Gue harus sparring sama mereka kan. Karena program gue adalah kejuaraan kan, kejuaraan nasional. Tapi gue disamakan dengan mereka yang lagi pengen kejuaraan dunia. Umur mereka waktu kemarin gue persiapan di Bali tuh kayak 25, 28, golden age lah 30 paling tua. Sedangkan gue udah 35 lah kemarin kan. Lumayan eye opening experience sih Om. Mereka udah umur segitu pun mereka dari umur 15 udah compete. Dari umur 17 udah compete. Oke, di satu pihak lu tadi bilang ya ambisi lu mau mencetak apa namanya? Juara-juara baru. Juara-juara baru. I mean ya Theodorus ini apa? Ginting yang baru. Ginting yang baru Iya. kan atau apa Singokaro yang baru yang baru. Tapi di lain pihak abis lu juara One Pride itu pengaruhnya yang terbesar bagi kehidupan lu selanjutnya apa? Setelah lu jadi juara One Pride itu kan wah beritanya di mana-mana. Iya. Impact yang paling jelas itu adalah nama sih Om. Tapi walaupun nama itu kita harus olah sendiri menjadi uang ya Om ya. Itu tetap kita sendiri sih Om, nggak ada yang ngebantu sih Om. Buat ngenaikin orang latihan ke gua, datang ke gua, bayar dengan fee yang pas gitu. Itu tetap gua sendiri sih Om. Bukan nama itu Theodorus Ginting juara MMA, bukan. Itu Indonesia bos. Tetap itu sih Om. Indonesia bos. Iya, Udah tetap gede, udah apa tetap ini mesti berjuang sendiri gitu kan. Tetap gua harus datang ke manajemen buat bantu gua branding gua bisa mungkin gua bisa di BA-nya orang gitu loh. Mungkin gue bisa di iklan produk apa. Tetap gue harus sendiri sih Om. Maaf ya bukan di olahraga yang udah lebih established pun begitu. Apalagi dengan developing olahraga yang lagi mendevelop saat ini. Iya itu benar. Jadi olahraga yang udah settled gitu sebetulnya. Itu kasus-kasus kayak begini banyak banget gitu loh. Masih banyak. Banyak Om. Ya kan?
Nah, Theo, lu udah kontrak ya Kontrak. sama One Pride ya? Iya. Kontrak mati? Enggak. Jangan mau kalau kontrak mati. Februari depan habis, Ntar Om. mati beneran. Nah, jangan dong. Hai, gila. Gini, gara-gara One Pride, ini orang-orang awam yang nonton, karena kalau One Pride tuh Kang Rokok nonton loh. Iya, Kang semua. Rokok pengen nonton. Gojek, supir iya. taksi nonton. Karena nggak ada program fighting alternatif yang lain. Nggak ada, benar. Ini udah, ya Iya. itulah One Pride. Kan? Iya. Jadi go nasional bener kan. Pertanyaan gue ada lagi nih, Theo. Kalau nggak ada lagi tempat lain untuk lo muncul sebagai seorang fighter, cuma ada di situ. Sedangkan lo udah tekan kontrak, itu gimana? Lo mikir-mikir ulang nggak kalau misalnya mau diperpanjang kontraknya atau lo mau pindah ke tempat lain? Kalau ada sih mungkin bisa dipikirkan lagi sih Om, bisa dipertimbangkan banget sih Om. Berapa tahun kontraknya? Gua abis tahun depan. Ya bentar lagi ya. Bentar lagi ya. Bisa dipertimbangkan Nah, sih, Om. selama lu kontrak tuh lu mesti ngapain? Siap tanding Selama lagi gua atau kontrak, apa? iya gua harus siap tanding. Dan itu ada minimumnya ini nggak, misalnya dalam 1 tahun lo Timeline. Ada timeline-nya? Timeline-nya 2 tahun. 2 tahun. Berapa Dua fighting? tahun atau minimal 6. 6 Iya. fighting. Iya. lumayan loh. Lumayan, tapi nasional ya. Nasional. Boleh beli lawan? Enggak. Nggak boleh. Ditentukan sama promotor. Oh gitu. Iya. Nanti Jadi kita di kalau gua minta apa kayak dispesialin gitu. 3 bulan sebelum dikabarin. Biar gue bisa Oke. prepare, iya. 3 bulan ya. 3 bulan. Ada ini nggak? Backup sebagai seorang fighter dari manajemen yang kontrak lo itu, ada backup nggak untuk lo punya, let's say fisik lo atau Backup apa? plan gitu maksudnya, Om? Enggak ya, asuransi kayak apa kayak gitu. Oh, oke. Selama under the contract kan 2 years contract. Iya. Itu lo dapat apa aja ada. asuransi. Intinya gini deh, what kind of job security buat orang? BPJS tenaga kerja. Ya. BPJS tenaga kerja. Kayak pegawai dong lo. Gimana ini atlet tuh pegawai lagi. BPJS tenaga kerja. Itu minimum coverage dong, nggak kayak. Minimum coverage, ya. Berarti kayak misalnya lo harus fisioterapi gitu-gitu, itu tetap bayar sendiri. Waduh. Sendiri. Terus Kalau Don't get tifus injured. baru kena tifus baru di cover. ada apa? Tambahan monthly income Nggak income ada. selama. Kalau kita nggak fight nggak ada apa-apa Om. We get nothing. Kok begitu ya? Hah? Coba tanya yang Kalau kita nggak fight, jadi kita talent, dihitungnya talent di kontrak. Oh ya, talent juga mesti ada kontrak selama 2 tahun yang tapi setahu gue. talent kalau nggak perform nggak dibayar. Oh iya benar, tapi Iya. under contract 2 years itu dia harus ada something gitu loh. Oh kita nggak ada Om. Kita Kalau BPJS. nggak fair loh. Lo mau pindah nggak bisa. Iya benar. Iya nggak fair kan? Kita BPJS tuh aktif di saat kita bertanding. Misalnya tanding Januari. Nanti mereka yang bayar bulanan Januarinya, tapi sisanya kita sendiri. Jadi One Pride itu apa? Dia badan usaha atau promotor? Dia atau- promotornya, promotor IO sekalian. Jadi dia promotor. Dan IO sekalian. Ah ini yang susah nih. Jadi nggak cuma di One Pride, di tempat lain juga begitu. Apa namanya? Banyak hal-hal yang tanda kutip ya. Big question lah. Kok jadi begini? Kok jadi begitu gitu loh. Kalau One Pride tuh di Indonesia kan pasti semua orang udah tahu. Tapi seberapa besar sih One Pride kalau ngelihat Southeast Asia gitu misalnya, ataupun di Asia? Kalau Southeast Asia, gua rasa sih kita kalau ngomongin jumlah penduduk ya, gua rasa sih Kita kita paling besar nggak lah ya. nggak perlu mikirin Southeast Asia sih. Gitu. Kita merajai lokal aja udah 270. Gila men, gue sadarnya gini. Ini statistik yang gue lucu. Kan gue latihan di Bali MMA. Tim gue ada orang New Zealand. Jadi ada tim New Zealand. Waktu gue fight menang, gue pulang ke hotel kan. Itu malam kan 3,5 juta view. Malam itu juga di YouTube. Oh ya? 3, teman gue video call gue, dia bilang, dude, you know, your view is you got view more than our citizen. Yang ngomong siapa? Orang New Zealand. You got view more than our Tuh, citizen. satu negara mereka nonton aja nggak sebanyak. The whole New Zealand you had more in one night katanya.
Itu orang New Zealand nggak bener juga ngomong begitu ya. New Zealand negara kecil gimana sih? Tapi exposure-nya berani banget loh. Om. Iya. Karena apa? A few fight gua sama Ahong itu bahkan yang liga di atasnya One Pride, let's say Southeast Asia, One FC, belum pernah ada view yang segila itu. Pertanyaan gue mungkin lebih mengarah kayak justru itu di Indonesia tuh aman lah. Tapi apakah kita nggak mau lebih apa ya? Gini deh, setelah pandemi ini selesai, kita emang harus naikin pariwisataan lagi. Salah Ya. satu caranya sering Om Ari bilang kita harus bikin sporting event di Indonesia. Iya, I agree. Kita punya Indonesian Fighter Iya. yang juara di sini. Kenapa kita nggak bisa bikin event Bisa. yang lebih internasional dibawa ke sini? Bisa, Kenapa? bisa. Karena itu bawa pariwisataan juga. Iya. Tapi kita punya representatif yang baik juga kejuaraan ibarat. Karena itu kenapa gue nanya seberapa respected One Pride di kalangan mixed martial arts di globally ataupun Asia gitu. rasanya kayak masih baru ya. Nah itu dia. Masih nyari nama kayaknya bro. Tapi ada potensi gede banget di sini kan. Gede. Kalau mereka bikin Gede. international ngundang fighters dari Singapura. dari Kemarin kita Malaysia, udah dari Thailand. diundang, Indonesia udah diundang di World Amateur MMA Championship udah diundang di Bahrain. Wah. Yang Oh, ada gitu. ini maaf, iya. Kemarin kita diundang. Jadi One Pride itu pure Indonesia ya. Pure Indonesia nggak boleh. Tapi ada international fight once in a year. Itu mereka milih fighternya atau juaranya yang berangkat atau? I can't say that. Nah, You trick me. You lure me to death. Oke, Theo. Dibalik ke soal ambisi next. Ya. Kalau ada rematch gimana? Wah, itu yang dinanti-nantikan dong Om. As a fighter, the big money is all we want. justru Iya orang dong. semua lebih nungguin rematch-nya kan. Tadi ini lu nggak konsisten lu. Gimana? Lu tadi bilang nggak ada duit, dan sekarang big money gimana? Iya, setelah kejuaraan dia itu justru udah sebaliknya banget. Lu yakin nggak akan big money? Karena big money gini Om. Jadi di Indonesia ini baca yang baik kontrak lu 2 tahun tuh. iya Om, ini saya jelasin dulu. Jadi memang liga untuk sekarang belum bisa membayar kita besar. Cuman Oke. liga ngasih privilege kita untuk mencari sampingan yang besar. Om. Tuh, endorsement, advert promo, Sponsorship ya. sponsorship. Yo, kemarin pas lawan Ahong kemarin Bener. saya ngelipet uang lumayan Om. I got a new Harley Om. Dia besok champ. Naik Harley. Chopper Om. Nggak, lu bawa nggak dompet lu? Enggak. Nggak perlu. Digital semua udah nggak muat di dompet. Enggak, gue mau lihat kredit kartu berapa biji. Sudah. Nggak pakai kredit card. Utang, Om. Kredit card Kredit justru card orang utang, Om. buat orang yang utang. Tapi Itu yang saya incer Om, sponsorship Om. Jadi Karena lumayan kemarin ya. puji Tuhan Om. oke, gue mau nanya sebaliknya Ahong, karena gue sebelum tahu, gue jujur aja nggak terlalu tahu banyak tentang Ahong sebelum fight kalian. Iya. Sebelum dia fight sama lo dan pre-fight promotion dan lain-lain dan setelah itu pun, Iya. itu kan mereka 3,5 juta view nggak cuma liatin lo doang, ngeliatin Iya, dia dia juga. dan mengangkat nama dia juga. Iya dong, Apa pasti. dia sadar gak sih sekarang bahwa apa yang kalian lakukan selama ini walaupun Impact-nya ada besar. personal feeling buat dia juga? Iya. Sebenarnya impact-nya besar buat kita semua. Benar. Buat kita semua gede. Saya nggak tahu sih, soalnya gini, gue nggak tahu dia personally. Oke. Karena kemarin saya war begitu, jadi gue memilih untuk ya udah rekan kerja Ini aja. tebakan gue aja, Rekan kerja aja. tiba-tiba followers dia semakin nambah, ini Iya. juga tawaran semakin banyak buat dia juga. Pasti dia sadar juga, Iya, ini dari iya. impact terakhir gue fight Pasti, juga, pasti. dan pasti dia ingin rematch lebih dari lo sih seharusnya dong. Iya, sebagai harusnya fighter iya, kan. harusnya iya. Tapi Emang nggak cuma kita dan Ahong, kita semua sih sekarang. Kita semua kena impact itu lumayan sih. Kayak sekarang di rumah di gym kita yang humble itu. Udah mulai datang tuh orang nawarin, mau ngambil brand ini nggak? Kalian tim butuh collab nggak? Mau ini udah mulai aktif. Dulu kan setengah mati. Lo yang kemana-mana Asli kemana-mana kenalan. Itu untungnya atlet sekarang. Iya. Atlet zaman gue dulu susah. Gak Nggak ada yang. Nggak punya media, mau ngapain? Iya. Ini bukan sesuatu yang bisa dijual nih, naik ngepost Iya, kan. gini. Dulu nggak ada tuh ngepost begitu kan. Nggak ada. Wah, jadi lu emang waduh. Jadi kenapa ini rematch belum ada rencana terjadi? Apa karena COVID? Nggak tahu. Tapi yang pasti tunggu promotor menentukan aja deh. Oke. Tapi pasti terjadi. Pasti terjadi. It's Soalnya pasti. untuk paling menguntungkan buat One Pride, terus habis itu buat Dan kalian buat juga, itu. buat kalian, buat mereka. Buat Gue sih nggak bisa ngebayangin sih yang bakal terjadi kalau terjadi rematch lagi. Gue lebih dari excited soalnya sampai bener-bener lumayan merinding karena kemarin gue kaget sih sama exposure fight kemarin terakhir itu lumayan sih. Tapi gue jujur aja ya, pas gue nonton, kenapa gue sempet bumper gue keserempet? Lo ada satu titik di situ lo ngerasa
wah, I'm in trouble nggak? Iya. Karena di muka ekspresi rada nggak bohong. Kayak setengah detik gue liat muka lo kayak, Yoi, cuy. ini kayak, wah, tunggu dulu nih. Gue kayak I'm in deep shit. Nggak kan? Iya. Soalnya, Aduh, Om. Ada hopeless gitu. soalnya Ada. Om Wahong ini dia power puncher. Power puncher. Itu yang gue tahu itu. Sekali dia connect, Die. gue cuman bilang sebelum ini kita sempat ngobrolin sebelum Theo fight. Wah Theo, yang penting bisa avoid aja deh, jangan kena satu power punch Tuh, dia dia itu. kena. Tapi masalahnya kena Om, jatuh. Begitu mulai kena tank tepak langsung. Jatuh. Blek. Gue sempat mikir, ya ampun deh, ya kan? Nggak, lu bisa nggak ceritain sedikit aja drama itu? Bisa Kira-kira. sih Om. Jadi waktu mulai, gue kan udah menyimpan semua emosi gue sama dia ya. Dua-duanya pasti ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Terus coach gue udah ngomong, Theo remember the game plan. Theo remember the game plan. Don't go crazy. Don't Iya, go semua crazy. coach pasti gitu. Ya, don't go. Begitu tank gue go crazy. Lupa semuanya. Kepukul telak banget. Boom. Siapa Terus lo? Gue. Terus pas gue sadar gue udah posisi duduk. Posisi gue udah duduk gini kan. Bangun lagi tuh. Gue udah duduk. Belum Om. Belum. Gue gak bangun. Lama Om. 4 menit baru gue bangun. Baru gue reversal tuh. Gue nge-reverse position. Baru setelah 4 menit. Waktu berjalan. Dia mencoba. Lama amat 4 menit. Gue digebukin terus Om. Dia pasti Oh, pengen dia wow. pengen ngabisin lo di situ kan. Iya. Ini momen gue bisa finish Dia di push sini. through. Nah pas gue duduk. Gue mikir kan. Terus sorry ya. Pelatih gue teriak. Theo get your fucking ass up. Get your fucking ass up. Dia teriak kenceng banget. Gue inget banget gue duduk. Terus pas gue ke belakang. Anjing dia teriak kayak gitu lagi. Gokil. Gue berusaha berdiri. Walaupun gue dikebukin. Tapi dia teriak itu terus sampai gue reversal. Terus gue mikir juga kan. Kalau gue berhenti di sini ya gak ada gunanya dong. Gue blood clot. Gue nutupin kenyataan kalau gue blood clot. Dan gue gak boleh fight. Terus kalau gue cuma dipukul sekali gue nyerah. Wah itu sih. You're not a man of your words. Itu Everything's for nothing. for nothing. Bener-bener for nothing. Itu bener-bener gue tahanin banget. Cuman ya memang kan manusia kan cepat adaptasi ya. Tubuh manusia cepat adaptasi. Jadi selama 4 menit lu defense terus. Dipukulin Om. Mending kalau defense. Defense itu menghindari Kalau defense, pukulan. iya Om, nih pukulan. Dipukulin. Sa. Itu defense. Ya, Begitu masa lu Om. nggak ada double cover? Kagak cakep Om. Rada gak enak dilihat sih Om sempet. Gue berdiri, gue berlutut, ngebalik reverser berlutut, pas gue di lutut nih masuk, pang, jatuh lagi, pang, Itu. Sampai itu dihitung Om, dihitung sama orang TV One itu 41 hit ke kepala dan 2 knee, 41 hit 2 knee sama 1 submission attempt, the whole 4 minutes. Nah, terus itu gimana tuh? Saat-saat kritis itu lu bisa. Nah untungnya gini, tadi yang gue bilang adaptasi itu manusia tubuhnya cepat beradaptasi. Mungkin ini juga karena taktik fight tuh orang selalu mulai slow pace. Supaya apa? Badan itu ngeregister rasa sakit. Nah kita mau ngasih pelan dulu ke orang supaya kita ngeregister, oh sakit tuh segini. Begitu kita kasih lebih, pup, badan nggak bisa nerima. Nah karena gue menerima dari awal udah the 100,000%-nya dia. Selama latihan itu ya. Nah pukulan dia yang kedua sampai ke 41 itu bukan 100% lagi kan Om? Nggak sekeras yang pertama. Nah badan gue register itu udah gak sakit deh. Ini tak saatnya Kalau lu gitu yang ngebalik. pertama keras banget dong. Keras Om. Atau lo kaget? Keras. Karena kenanya gini, 1 tup, kan dia ngayun, elbow, pup. Jadi tup, elbow, tup, 2 ambruk Om. Ambruk. Begitu gua ambruk dia lari overhand sambil tidur. Pakai tangan kanan dia kan, deng, gue jatuh, tak langsung di pang di hammer fist namanya, posisinya tidur. Itu paling gak enak Om. Itu yang paling gak enak dilihat Om. Tang. Enggak, hammer fist itu sakit. Mayan Om. Mayan Om. Disentil aja sakit Om. Diginiin Om. Mayan ya. Ada lagi. Lo mau hammer fist kayak apa? Masalahnya lo digebukin gitu aja. Namanya aja palu Om. Asli, Nggak Om. sakit. Iya, iya, Di iya. palu nggak enak sih. Di antara kesakitan terus lo bisa menggeliat kayak ada kekuatan. Turning point-nya, turning Itu point-nya. autopilot sih karena gue concussion di posisi itu. Jadi waktu di Bali di ronde keempat, ini kan ronde pertama. Di Bali tuh ronde keempat, gue tuh ada di posisi itu. Jadi gue dari awal ronde sampai akhir itu gue digebugin dan gue nggak bertahan. Dan gue inget pelatih gue bilang, lu gegar otak bukan karena lawan lu kejam, tapi karena lu males. Kalau lu mau bergerak itu ceritanya beda. Nggak akan 100% itu pukulan keterima di kepala lu. Nah itu yang selalu gue ingat. Targetnya gerak gitu. Posisinya Moving target. bener-bener sama. Dia ada di back, dia berusaha choke, terus dia mukulin, pang.
bang, dia berusaha terus. Gue inget banget posisi, gue gak akan lupa hal-hal yang udah pernah ngemojokin hidup gue dari pojok nih. Kemarin kan waktu gue ngasih, gue ngerasa tuh gue di pojok nih, gue mati nih. Kayak gue mati nih, gue mikir. Nah waktu gue kalau kemarin keulang lagi, deja vu lagi kan. Jadi gue udah tahu, oh gue harus kayak gini, oh gue harus kayak gini, oh gue harus kayak gini. Sebenarnya udah muscle memory sih Om, karena udah biasa di abuse seperti itu kan. Ya, itulah gunanya latihan sekeras Iya itu, kalau gue sekeras lihat itu. lo salah satu orang dari sekian banyak orang yang punya 1000 nyawa. Iya kan? Enggak lah. Karena udah sebulan masuk rumah sakit tiap hari. Iya. Ya kan Tapi begitu itu lumayan sih Teh. Lumayan, It's true, man. lumayan, It's true, lumayan, man. lumayan. begitu naik ring lu digebukin sama hammer face tadi itu kan. Gila jadi hammer face. Ya kan? Tahu-tahu lu masih sehat sekarang jadi seger. Masih, Om, masih, Berarti Om. lu 1000 nyawa udah. Lu ada apa namanya? Ekstra nyawa lah. Sebenarnya kuncinya hidup sehat sih Om. Hah? Hidup sehat sih Om. Oke, enggak. Sekarang itu yang tadi. Dia mau tahu nih, pasti Om harus ada finishing story-nya dong. Mesti ada Bring finish. us home, man. Gimana? Sampai lu jadi juara tuh gimana Soalnya tuh? pasti di muka dia juga ada satu titik di mana gua udah kasih semuanya nih dan Atau dia punya gini, Paul, jangan-jangan si Ahong pikir, udah lewat loh. enggak, justru dia lihat kok gue udah kasih semuanya ini belum dikelarin Ya, nih. the only man Nah, itu to survive. titiknya kapan? Titiknya kapan Itu pas si Ahong mau ngelakuin, jadi seperti cyber gue selalu mengetawain jujitsu Ahong. Kenapa? Ini kan fact, menurut gue fact. Memang secara mata gue yang udah bertahun-tahun latihan Brazilian Jiu-Jitsu, memang skill grappling dia ada di bawah gue. Dan memang game plan kita adalah kalau nggak counter attack pukulan dia secara boxing, atau ambil dia di ground. di bawah aja, main bawah. Iya, karena di ground saya punya advantage yang menurut gue sih advantage gue di lokal gede banget sih. Kayak like I can win any fight, close my eyes, take people down, I will win. Karena gue punya Sombong dedikasi. amat lu. Enggak Om, karena gue punya dedikasi di Sombong bener. Dedikasi gue di grappling tuh melebihi dari semua atlet. Setiap yang orang ada. punya specialty. Om. Iya. Ya ini specialty dia. Terus kemarin pas dia choke gue, dia melakukan satu kesalahan yang krusial. Dia overpower the technique. Dia overpower the technique. Mungkin dia terlalu pede kali, lihat lu udah jatuh. Bisa kan. Atau Soalnya nafsu, bisa juga, nafsu. nafsu. Overpower teknik. Nafsu, Nah, ya kan? pas dia berusaha choke berapa kali, nah orang tuh punya gas. Jadi orang punya gas meter di semua badan dia pada saat berusaha choke. Jadi the more you squeeze, the more you fill out your gas. tenaganya You throw mulai away your gas. kekuras nih tenaga. Nah, jadi gue tunggu tuh. Kuncinya, nahan kuncian dia adalah cuman untuk ngeblok tangan yang satu lagi. Kan dia figure 4 gini ya. Ini yang di leher, ini yang kunci, ini yang krusial, figure 4. Nah, figure 4 ini yang gue jaga. Jadi dia boleh squeeze gue sekuat tenaga pakai tangan ini, gue biarin aja. Tapi nggak bisa dikunci. Tapi nggak bisa dikunci, nggak bisa di finish. Itu yang gue pegang. Makanya selalu gue pegang. Pas fight kemarin gue pegang, terus gue pukul, pak, buat ganggu. Gue pegang, gue pukul. Nah, terus orang tuh biasanya badan manusia yang let's say elite level lah, itu paling cuman punya power meter itu sekitar 40 sampai 60 detik. Elite level. Elite level, those world champion. UFC World Champion. Yeah. He ain't. He ain't. I know he ain't. Jadi gue hitung tuh, pas gue hitung 1, 2, 3, pas ke detik 20 itu semua muscle dia loose. Karena apa? Awalnya gue nahan tangan dia harus gini, itu gini doang set lepas. Udah beda, berasa. Oh ini kurang nih pressure-nya nih. Nah, klimaksnya di mana tuh? Pada saat gue lepas, dia lepas, gue bridge ke samping. Gue bridge ke samping. Jadi Dibalik posisi, jadi? iya, posisinya gue yang di atas. Lu pukul lagi? Gue pukul, begitu gue di atas, gue kontrol, gue pukul di situ, gue selesai. Hammer fist lagi? Elbows to the Elbow. face. Lebih parah lagi Om. Lebih parah lagi. Mending hammer fist sih. Bukan hammer lagi nih. Bringing Kampak vengeance to the face, ground. kampak face. Kampak face, ya kan? Udah bukan hammer, kampak. Gak ada, dendam semua tuh. Itu dia dead langsung tuh. Dia knockout, dipisahin sama wasit, Technical knockout atau knockout? Knockout. Oh, knockout. Berarti dia nggak sadar. Karena dia nggak buka gini semua. Udah nggak ngelawan. Kalau udah nggak ngelawan udah kayak. Berarti dia nggak sadar ya udah. Iya. Udah. Kalau TKO tuh dia masih ngelawan, dia merasa fit tapi udah enggak. Udah nggak dibolehin. Kalau ini dia udah Jadi KO ya. out KO. Ronde 1 ya. Ronde 1, menit ke-4, detik ke-50. Winning by knockout Winning decision. but Ya. ya. Om, heran nggak denger cerita itu setelah udah denger cerita latar belakangnya dengan mental. Ini gila, Bos. Karena itu semua mental. Kalau ujung-ujungnya apa ya udah fisiknya udah segitunya. Ini kalau di Jogja, Merapi Merbabu kompleks, Wah, sedap apa tuh, Om? ya kan?
The highest of highs and the lowest of lows. Ya begitulah. Iya kan? Dan kayaknya Theo ini harus di-push sampai the lowest of lows, Dan baru dia kayaknya keluar best performance dia Dia in life ataupun manusia in fight. tipe itu. Iya. Tipe yang percaya. mesti dijorokin abis. Asli. Baru Harus kita learn lihat the hard way. Baru kita lihat the best. Nggak bisa enak dia hidupnya. Gue harus apa Tapi sepuluh. kan lu sekarang udah naik Harley. Nah sedap. Nah, ini sekarang kita ngomong ya. Singa Karo nih. Naik Harley. Nah, the Lion. Tadi kesini naik Harley ya? Enggak om. Naik family car free om. Gaya naik Harley sekarang, bahaya. Gue udah bisa bayangin kira-kira duitnya berapa lah gitu kan. Ah sedap. Puji Tuhan lah om. Cash? Enggak, kemarin ada bentuk barang, ada cash. Enggak, beli Harley-nya cash? Barang om langsung om. Dikirim pakai towing om. Is gila. Keren banget. Buka IG-nya. Sudah gue dikirim pakai Asli truk. om, rasanya beda Flatbed, banget om. flatbed. Padahal saya pengen ini tuh duit fight itu, saya pengen DP beli Royal Enfield om. Oh ya? Sumpah, Ini Royal Enfield lewat. sumpah. Pengen DP beli Royal Enfield. Ini udah oke, minggu depan setelah fight nih. Oke, kita ke Royal Enfield sini kan yang di Pondok Indah kan nggak salah. Royal Enfield ininya. Mau ke sana malah ditelepon bengkel. Bro, lu boleh ini enggak San Mori? San Mori apaan tuh San Mori? Sunday morning ride coy katanya. Oh, oke, gue ke bengkel. Bengkel main. Habis ngopi-ngopi di Menteng. BPKB, STNK. Bro, nih bawa pulang lah. Kita udah nggak butuh di bengkel. Ini buat lu. Oh ya? Gue kayak what the fuck? Gue sampai lu mau gue pukul siapa buat dapat motor ini? Siapa yang harus gue wipe out? Siapa yang gua mesti hammer face? Saking syoknya om, asli syok gue kayak anjay, gile, gokil. Wih gila ceritanya nih, luar biasa Gila, loh. Om. Theo, aduh. Lo kalau pulang tuh tidur enak gak? Enak om. Iyalah, Anak-anak bandel, bini cerewet. Terus kalau mau tidur, atlet-atlet tuh udah pada, oh gila lu hari ini parah Theo, mantap gua. Semua yang gua pimpikan om became reality sih om. Gue bangun tidur, gue ngeliat atlet, gue bentuk mereka, mental mereka, fisik mereka. Gue tidur, Wah. sebelum tidur gue habis ngelatih mereka juga. Itu udah ngomong dia baru inget. Ini orang kayak dia ini kan banyak, nggak cuma dia aja sebenarnya. Iya. Ya kan, yang terakhir gua ketemu baru dia nih, yang generasi muda, yang tua-tua banyak. Harus punya sport reality show. Udah. Jangan salah. Setelah viral, Theo ngepost sesuatu pun yang nonton Itu nggak dia. dikit. Lo harus punya reality show. Dan dia menggunakan platform dia sekarang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Emang Iya om. Paul waktu itu ngebantu gue om. Lu- merealisasikan lu- platform nanti pertama gua- kita. Paul nih bikin ngebantu nih. bikin Paul, event. nanti gue bilang sama bos gue ya. Bos gue ada di depan tuh. Aduh asik banget. Ya kan? Kita mesti punya program. Gila lu. Ntar lu belum ngomong nih. Kita mesti punya program reality show. Mencari seorang Theo atau mencari seorang Singa Karo. Wah keren sih tuh om. Mencari Singa Karo. Waduh. Banyak om. Gila itu. Kita harus punya tuh program itu. Di Indonesia ini om banyak om. Saya kan puji Tuhan lah om ya. Kan rumah itu kan emang kita terima buat orang-orang yang ada di ekonomi ke bawah kan. Saya banyak dengar cerita orang datang, anak petani, anak fisherman, banyak om saya bina di rumah om. Saya terima dengan lapang Maksudnya dada. di Jakarta nih? Iya, rumah kita memang untuk sekarang ya duitnya belum banyak, cuman udah bisa lah om ngehidupin mereka lah pelan-pelan om. Saya banyak ceritanya sih sedih-sedih om, sedih-sedih. Kalau dibikin reality show sih gila itu. Bos. Nyata gitu om, nyata. Bung Ari, let's bring it home. Oke. Udah. Udah. Waduh, masih banyak yang mau tanya lagi nih. Sayang waktu udah selesai, tapi setelah ini kita Bener. lanjutin obrolan. Aduh, tadi satu yang sayang gue, Paul, satu yang gue gagal nih Apa tuh? ini hari. Dia udah matanya udah basah nggak sampai turun air mata, dia udah mau tangis tadi tuh. Cubit aja om. Atau bawa jarum aja. Bawa jarum. Terpaksa habis ini. Itu pecah banget gue teriak sih. Divaksin aja. Karena dia nggak jadi nangis, terpaksa habis ini ya habis kita closing kan, gue hammer fist dulu. Jangan dong om. Oke, Paul Palele, Mr. Singa Karo, Theodorus Ginting ya, Ya, Om. Ginting.
Gue dulu ada temen pejudo namanya Suranta Ginting. Suranta Ginting. Oh. Pejudo Suranta Ginting. Nggak tahu family apa bukan? Gintingnya ginting apa dulu Om? So, kalau gue ginting suka. Oh nggak ngerti deh. Beda-beda dia. Pokoknya dia pejudo juga. Tapi ya olahraga keras juga kan? Iya. Ya kan? Oke. Ya demikian cerita kita untuk hari ini. Aduh, sangat inspiratif. Pemuda-pemuda seperti Theodorus ini nggak hanya dia sendiri, banyak di Indonesia. Iya. Tapi kalau kita dengar tadi ceritanya, saya maunya pemuda Indonesia kayak begitulah. Berani sakit, berani menderita, dan akhirnya menjadi besar. Kita ketemu lagi di Salam Olahraga berikutnya. Saya Aris Sudarsono, Paul Palele, Theodorus Ginting. Salam olahraga. Chef.